di mana dia kondisi medis ada peningkatan tekanan darah secara kronis, artinya di jangka panjang ya, bukan baru terjadi. Kalau kita mau tegakkan seorang hipertensi, biasanya kalau kita dapatkan itu tekanan darah sistolnya lebih atau sama dengan 140 mm Hg dan atau tekanan darah diastolnya itu lebih atau 90 mm Hg pada pengukuran di klinik atau fasilitas layanan kesehatan. Ya, di mana di sini kalian lihat sendiri bahwa salah satunya saja atau keduanya sudah bisa kita tegakkan diagnosis sebagai hipertensi. Namun tetap harus ada syarat di mana pasien itu setidaknya kita harus ukur berulang minimal 2 kali. Dia posisinya duduk kemudian kita ambil ratanya berapa nilai yang kita dapatkan. Biasanya bukan 1 kali kunjungan, minimum biasanya kita lakukan observasi selama 2 kali kunjungannya. Jadi kita ukur 2 kali dan pada 2 kali kunjungan biasanya kita nilai untuk menyingkirkan hal-hal lain, contoh apakah dia ada white coat hypertension atau yang lainnya ya. Nah, di sini kita ambil dari SC 2018, kita katakan dia hipertensi. Kalau kita dapatkan tekanan darahnya normal tinggi, range-nya antara 130 sampai 199 dan atau kita dapatkan tekanan darah dia 85 sampai 89. Kalau dia hipertensi derajat 1, ada range-nya antara tekanan darah sistolnya 140 sampai 159 dan atau diastolnya 90 sampai 99. Derajat 2 160 sampai 109 dan atau tekanan darah diastolnya 100 sampai 109 dan hipertensi derajat 3 kalau kita dapatkan dia sudah lebih atau sama dengan 180 dan atau tekanan darah diastolnya lebih atau sama dengan 110. Dan di sini kita lihat kalau dia normal berarti dia antara 120 sampai 29 dan atau 80 sampai 84, di mana diharapkan sebenarnya secara optimal itu tekanan darah sistol kurang 120 dan tekanan darah diastol itu kurang dari 80. Namun tetap kita bisa gunakan GNC7 sampai sekarang karena dia lebih simpel, gampang diingatnya ya, di mana hampir sama seperti yang tadi. Kalau normal itu kurang 120, kemudian diastolnya itu kurang dari 80, dikatakan prehipertensi. Kalau di antara 120 sampai 39 pada sistolnya dan kita dapatkan 80 sampai 89 pada pemeriksaan diastolnya. Dia terbagi 2, stage 1 dan stage 2. Kita katakan stage 1 kalau dia sistolnya 140 sampai 159 atau diastolnya 90 sampai 99. Kalau lebih dari 160 dan kita sistolnya dan atau diastolnya lebih 100, itu kita katakan dia masuk dalam staging 2. Makanya biasanya kita tulis hipertensi grade 1 dalam kurung GNC7 ya, kalau kalian bikin diagnosis seperti itu biasanya. Ini yang paling gampang kalian ingat. Dan yang kedua, memang secara umum kalau dibandingkan dengan yang sebelumnya tadi tidak terlalu jauh bedanya ya. Cuman hal terapinya pun semua kalau sudah lebih masuk derajat 2 pun ya sudah kombinasi terapi ya, bukan cuma satu macam terapi. Jadi yang lebih gampang dan sampai sekarang masih kita gunakan adalah GNC7. Ya, di mana kita tahu bahwa hipertensi esensial sendiri ini dia penyebabnya itu sampai sekarang masih tidak banyak. Dia multifaktorial, di mana dia kita temukan 90 sampai 95% kasus yang ada di lapangan. Ya, kalau hipertensi sekunder sendiri hanya kita dapatkan 5 sampai 10% dari kasus-kasus yang ada kita dapatkan di lapangan. Biasanya karena gangguan ginjal, arteri, ada tumor, gangguan adrenal, ataupun pada orang-orang yang hamil. Nah, di sini secara umum patogenesisnya kita tahu bahwa untuk hipertensi sendiri kita menilai bagaimana curah jantung dan resistensi perifer dari pasiennya. Di sini kita lihat kalau usia muda, usia pertengahan, dan usia tua ternyata ada perbedaan dalam arterial pressure-nya, di mana kalau pada usia tua ternyata usia muda biasanya itu curah jantung yang tinggi, namun resistensi perifernya masih bagus. Kalau usia pertengahan dia itu mulai ada perubahan dalam tahanan perifernya, resistensi perifernya, dia mulai ada peningkatan. Dan pada usia tua, di sini kita lihat, dia resistensi perifer makin tinggi dan cardio outputnya, curah jantungnya dia makin turun. Jadi selalu ada hubungannya dengan
usia juga tetap dihubungkan bagaimana dia pembuluh darahnya, bagaimana curah jantungnya, itu semua makanya dilihat. Nanti makanya kalian akan lihat kenapa targetnya berbeda, kapan mulai diterapi pada usia tua, kenapa ada hal-hal tertentu kita targetnya itu kita hubungkan dengan resistensi perifer ini dan curah jantungnya, ya. Cardiac output-nya. Di sini kita lihat ada banyak faktor yang pengaruhi pengendalian tekanan darah. Apakah mungkin dia ada asupan garam berlebihan, bermasalah dari ginjalnya, di mana sudah ada mengalami penurunan jumlah nefron, ada faktor stres, perubahan genetis, obesitas, dan bahan-bahan yang berasal dari endosis sendiri yang menyebabkan terjadi perubahan dari struktur di mana terjadi hipertrofi. Jadi memang untuk pasien dengan hipertensi primer, sampai sekarang itu tidak diketahui penyebabnya, dia itu kompleks, multifaktorial penyebabnya. Jadi secara umum kita obati, kita lihat dulu usia seperti apa. Kalau kita yakin dia primer, bukan sekunder, ya berarti secara umum tidak ada penyebab dasarnya. Kalau sekunder ada penyebab dasar, ya kita akan atasi penyebabnya, dia akan membaik ya. Kalau primer, dia akan selamanya. Makanya kalau kalian ketemu pasien, biasanya kata kita sampaikan ke pasien, karena kan biasa banyak pasien, dia sudah jelas-jelas kelainan karena primer, mereka tidak minum obat, jadi kita cukup bilang, ibu ingat atau bapak ini ingat, hipertensi itu adalah sama seperti istilah kalau kita bilang, sekali merdeka tetap merdeka, sekali hipertensi tetap hipertensi, jadi obatnya adalah bahasa halusnya seumur hidup, bahasa yang lebih kejamnya ya bilang, ini sampai mati minum obatnya. Jadi bukan dia akan merasa turun tekanan darah, dia akan membaik karena kita lihat di sini semuanya saling tergantung. Kecuali mekanismenya memang kita hubungkan dengan kedua hal ini, ada curah jantung dan tekanan perifernya. Ya, dimana kalau kita ingat kembali ada hubungannya dengan kalau pasien ini curah jantung dipengaruhi sama apa tadi, ada preload, ada afterload, ada kontraktilitas, di mana kalau yang preload ini kita hubungkan dengan banyak darah jantung yang masuk ke dalam jantung, afterload itu banyak darah yang dipompakan ke seluruh tubuh, sehingga nanti ini total volumenya yang kita nilai. Kalau jika cairannya banyak, maka preloadnya akan meningkat, jadi tekanan darah juga akan naik. Nah, kalau misalnya pada resistensi perifer, biasanya ini pasien, kita lihat contohnya kalau misalnya tekanannya makin tinggi, dalam hal ini ada luas permukaan kayak penampang atau permukaan sel itu menyempit. Nah, itu makanya dia kalau dia makin menyempit, makin mengecil, tekanannya makin besar, makanya tahanan perifer juga makin tinggi. Ya begitu juga kalau kita hubungkan dengan yang tadi ini, ya kita lihat kalau orang tua dia makin menyempit, makin mengecil, tekanannya makin tinggi, makanya dia dihubungkan dengan pembuluh darahnya ya, penampang dari selnya, makanya dia akibatnya pembuluh darahnya, makanya tekanan darahnya akan lebih tinggi. Makanya pada orang-orang tua oleh karena resistensi perifernya yang tinggi ini, makanya kita tidak drastis mau menurunkan tekanan lebih tinggi karena memang bermasalah di tahanan dari pembuluh darahnya sendiri ya, beda kalau pada usia karena volumenya yang tinggi. Makanya nanti pada hal-hal ini kita hubungkan nanti kemudian dengan bagaimana sebaiknya kita turunkan volume cairan, bagaimana kita akan menurunkan jumlah garam yang dikonsumsi, itu dihubungkan semua untuk menurunkan tekanan darah dari pasien ya. Di sini kita lihat semuanya dia complicated, memang ada hubungan obesitas, stres, kelebihan natrium. Jadi pasien dipastikan kita kontrol segalanya, bukan cuma dari segi turun berat badan, dari pola makan pun harus ada, karena kalau berdasarkan mekanisme gangguan vaskulernya, mekanisme terjadinya hipertensi primer ini yang memang sampai sekarang kita masih belum tahu di mana masalahnya, artinya secara umum kita bisa tebak, otomatis dia penanganannya pun secara umum, secara luas global ya, tidak spesifik tertentu yang kita akan modifikasi. Jadi modifikasinya dia secara luas ya, karena memang kalau berdasarkan ini ya kalian lihat banyak ya, jadi harus sabar menghadapi pasien dengan hipertensi primer, dan penanganannya pun itu harus harus lebih jeli kita melihat. Nah, nanti kita lihat tabel-tabel di belakang ya. Nah, di sini kalau kalian ukur tekanan darah, kalian ingat kembali bahwa pasien-pasien yang akan dilakukan pengukuran tekanan darah, pastikan pasien itu
sebelum kalian tensi, ya dia sebaiknya harus istirahat 5 menit sebelum pemeriksaan. Ya, tidak boleh baru sampai langsung diperiksa, karena biasanya pasien itu masih capek, lelah, kemudian stres, takut ya, karena mereka berada di rumah sakit, otomatis itu tidak akan efektif hasilnya. Biasanya kita ulang kembali pemeriksaannya ya, dan lebih bagus lagi kalau sebaiknya pasien itu tidak konsumsi kafein atau dia merokok, atau sebaiknya kita sampaikan jangan ada aktivitas fisik atau olahraga olahraga 30 menit sebelum pemeriksaan, dan kita tanyakan juga apakah mungkin dia menggunakan obat-obat, misalnya mungkin dia pakai phenylephrine, pseudoephedrine, atau yang sejenis obat flu atau obat tetes mata, karena itu akan bisa meningkatkan tekanan darah pasien. Dan pasien harusnya lebih rileks, dia tidak ada menahan buang air kecil, air besar, ya, dan pasien upayakan tidak mengenakan pakaian ketat, terutama di bagian lengan, ya, ruangannya nyaman dan tenang. Pasien ke dalam keadaan diam tidak berbicara saat pemeriksaan, ya. Jadi ini kalian harus ingat, meskipun secara umum mungkin nanti kalian akan dapatkan susah untuk mendapatkan ruangan yang tenang dan nyaman, ya, karena rata-rata kalau pasien datang ke tempatnya kita pasti mereka ditensi di ruangan yang terbuka. Pasti kalau bilang tenang tidak ya, karena ruang tunggu biasanya itu ruangannya ada kecil, campur ada orang tua, belum lagi yang hal-hal lain yang bikin keributan, ya. Jadi biasanya kalau kami di rumah sakit, pasien dalam ruangan setelah ketemu dokter, biasanya kita tensi ulang pasien, situ kita nilai, ya. Yang kedua kita bikin pembanding, kadang-kadang yang tensi yang di luar itu yang perawatnya atau mungkin orang yang melakukan pemeriksaan tekanan darah kadang-kadang tidak logis, ya. Contoh kalau kalian perhatikan pasien selama ini hipertensi, waktu datang pertama kali kunjungan, kalian tahu dia 180/100. Kalian cuman kasih dia obat, memang kita kombinasi, terus dia datang di hari ke-7, tiba-tiba tensinya 100/80, 100/70. Nah, itu biasa kita jangan langsung percaya tensinya dari perawat, ya. Kita harus ulang kembali, apalagi yang berada di luar. Mungkin bebannya mereka atau alatnya yang berbeda dengan yang di dalam, mungkin yang di luar alatnya lebih sering digunakan, belum dikalibrasi, itu yang mempengaruhi. Beberapa kasus saya dapat, di luar segitu tensinya, pas dalam ruangan kita tensi ulang, biasanya itu kita dapatkan tensi 140-an/70, 130/80. Jadi setidaknya tidak mungkin langsung tiba-tiba drop dan kondisi pasien itu baik-baik saja. Karena waktu kalian berobat tekanan darah, memang diharapkan pasien itu tidak langsung drastis turunnya, ya, tidak langsung tiba-tiba kita berharap dia mau langsung 110, ya tidak, kita harus sabar dalam pemberian terapi kepada pasien. Makanya nanti ada pemantauan terhadap pasien-pasien ya dengan kita curiga suatu hipertensi, ya, nanti kita lihat. Nah, ingat sphygmomanometernya. Nah, dia itu biasanya kita pakai aneroid atau digital. Nah, dan kalau sekarang kan lebih umum ya, kalau kita pakai air raksa lain juga ya, kalau yang non air raksa seperti ini. Nah, kemudian pemantauannya untuk alatnya sendiri kita harus validasi setiap 6-12 bulan. Nah, ini upayakan kalian ukur mansetnya di lingkar lengan atas. Nah, dia itu panjangnya 35 cm, lebar 3 cm. Dia kita sesuaikan dengan ukurannya. Kalau dia dewasa, ya kita pakai manset dewasa. Kalau dia anak, ya kita harus pakai manset anak ya. Nah, dimana nanti akan berbeda hasilnya. Nah, ukuran idealnya itu panjang balon manset 80-100% dari lingkar lengan atas dan lebarnya 40% dari lingkar lengan atas. Jadi harus memenuhi semua lingkar lengan atas dan memang agak dibedakan antara anak dan dewasa. Dengar suaraku, Dek? Tapi dok, iya kedengaran dok. Kenapa kau pilih lapor sama dokter Ani? Tanya saya. Tapi dok, tadi sudah saya chat dok di Zoom tapi tidak terbalas dok dan tidak ada kontak tak kuambil juga dok. Tapi dok. Kok kayak anak-anak saja. Kau langsung bicara di sini. Audioku tidak bermasalah. Memang temanmu tidak ada yang jawab. Tapi dok, tadi bicara teman-teman dok. Kedengaran jadi saya dok, tapi dok. Masa? Audioku saya tidak bagus kok. Buktinya ada satu yang bicara saya dengar. Mungkin. Tapi iya dok, mohon maaf sebelumnya dok. Hal yang tidak penting tidak perlu dibahas. Ya, ada yang perlu kalian bahas.
Ada yang tidak perlu dibahas, paham maksudku, Dek? Tapi ya dok, mohon maaf sebelumnya dok. Ya, kau jangan kayak anak kecil. Sedikit-sedikit mau melapor, sedikit-sedikit ini. Ya, dia suka melapor. Kalian tidak penting. Kayak mahasiswa, berarti sudah dewasa. Ya, sedikit-sedikit melapor mamanya, sedikit-sedikit melapor bapaknya. Sudah tahu angkatan berapa? Itu ini angkatan berapa? Tapi dok, kebanyakan 2020 dok. Saya tahu angkatan berapa itu. Melapor di mamanya, sudah dia nyontek, dia melapor lagi. Ya, orang merasa bersalah, tidak usah melapor. Diam, perbaiki, koreksi diri. Ya, sama seperti itu, tidak usah komentar. Saya tidak kasih jadi dokter Ani bilang itu mahasiswa. Iya, tidak mungkin lah saya pilih lapor-lapor begitu juga. Ya, paham ya? Ada sesuatu yang perlu kalian pilih untuk dilapor, ada yang tidak perlu. Ya, kau chat ya, tidak mungkin lah saya baca chat. Saya lagi niat mengajar, masih saya baca chat. Ya, kalau kalian minta izin ya silahkan lewat chat ya. Nah, oke, kita lanjut ya. Pastikan kita kondisikan pasien posisinya seperti apa. Kalau misalnya sama sekali tidak bisa ya mungkin berdiri, tapi sebaiknya kalau bisa pasien selalu dalam posisi duduk ya, itu yang harus sebaiknya. Atau kecuali memang dia sama sekali tidak bisa berduduk, misalnya dia sesak nafas misalnya dia kesadaran menurun atau mungkin kliniknya dia harus berbaring ya, itu kita sesuaikan, tidak ada pemaksaan bila harus duduk. Tapi kalau pasien datang ke poliklinik, puskesmas, klinik Pratama atau kemana, biasanya mereka adalah kriteria sakit ringan, berarti mereka biasanya bisa duduk ya. Kalau kita dapatkan kondisi pasien, kalian dapatkan di poliklinik atau di puskesmas atau klinik Pratama, mereka dengan kondisi berbaring atau dalam arti tanda kutip betul-betul sudah mengarah ke sedang sampai berat, sebaiknya itu arahkan ke UGD karena itu akan mengganggu pelayanan yang ada di tempat klinik kalian. Makanya di sini selalu kita bilang posisi duduk, gunakan meja untuk menopang lengan, pasien bersandar untuk meminimalkan kontraksi otot isometrik, posisi lengan bawah dengan sikus tinggi jantung, kedua kaki menyentuh lantai dan tidak diselangkan. Itu tujuannya supaya pasien lebih rileks ya. Yang kedua, hasil tekanan darah yang kita dapatkan juga akan lebih maksimal ya. Makanya kenapa posisi sangat menentukan dari pemeriksaan ini. Makanya kenapa diajarkan berkali-kali untuk kalian tahu, karena sebenarnya ini adalah kompetensi untuk semuanya, mau perawat, mau bidan ataupun dokter ya. Dan terutama untuk perawat, kan dia yang akan ada di hadapan. Tapi sebagai dokter kita harus tahu ini, karena kenapa seperti itu, kadang-kadang perawat salah tensi kita harus ambil alih ya, bukan berarti kita salahkan mereka, karena kita adalah tim sebagai dokter dan perawat, bidan dan semua tim medis lain, kita adalah tim, jadi tidak boleh saling menyalahkan, tapi kita boleh saling mengingatkan atau mengoreksi kalau memang terjadi kesalahan seperti itu ya. Jadi kita tim ya, ingat tidak ada yang lebih tinggi kastanya daripada siapapun. Perawat itu bagus, posisi yang bagus, bidan itu bagus, kita posisi dokter juga bagus. Cuman berbeda tempatnya, itu mungkin takdirnya kita masing-masing. Jadi tidak boleh membedakan saya dengan dia perawat. Kita tidak boleh hilangkan rasa ego dalam hatinya kita. Mungkin mereka yang akan punya ego, tapi sebaiknya dokter kalian tidak punya, hilangkan ego sama sekali. Kalau tanpa mereka kita tidak bisa juga ya. Jadi kita saling menghargai. Ini kenapa harus tahu dasar-dasar. Dan ini nanti kalau perawat-perawatnya tidak tahu ya kalian harus ajar. Ya, mau tidak mau kita harus sabar hadapi perawat dan tim medis yang lain sebagai dokter. Kadang-kadang mereka juga kita mengingatkan kita sebagai seorang dokter ya. Nah, terus ini prosedurnya. Ini secara umum harus tahu semua. Ya nanti kalau bisa beli. Karena kenapa saya bilang begitu? Ya karena kalian nanti karena kalian nanti yang akan di rumah, karena kalau orang di kampung itu taunya kita meskipun baru semester 1, baru semester 2 dia bilang Miki dokter. Ya, di kampung itu seperti itu, dia dianggap hebat meskipun belum orang bilang tidak kodong baru kuliah ya, dede hebat mi itu tensi kak dulu ya, makanya di rumah itu selalu harus ada latensi tanpa alasan. Mau dia apa? Suruh masuk kedokteran. Dia cuma tahu bila anak kedokteran ini jago semua, langsung hebat. Makanya harus bisa lakukan ini, lakukan sendiri pemeriksaan. Ada sudah kalau 2020 sudah pernah pasang tensi sendiri atau belum? Saya lupa. Ada yang sudah pernah bikin ini, Dek?
sendiri pernah lakukan? Oke dok, sudah dok, pas CSL1 kemarin dok. Ya ingat ya, kembali jangan lupakan, sering lakukan karena kita manusia segampang-gampangnya itu tensi pasti kadang-kadang kita hilaf ya. Membedakan kita antara orang yang tahu dengan tidak tahu ini prosedurnya. Ya, kita pasang dia 2,5 cm di atas fossa antikubiti, kemudian jangan sebaiknya kalau bisa pasien memang kita hindari pakaiannya supaya mengurangi tekanan yang berlebihan. Kemudian kita pasang belethoskopnya di atas arteri brachialis, pas di batas bawah dari manset. Kadang-kadang kita pasang diafragma juga kalau perlu ya. Kalau butuh alternatif, kalau tidak usah, tetap seperti kita pasang adalah diafragma dari stetoskopnya atau belnya ya. Kemudian pastikan pompa manset sampai 180 atau kalau misalnya kita dapatkan dia mulai menghilang 30 mm Hg di atas tekanan yang pertama, waktu dia mulai menghilang. Jadi tidak semuanya orang kalian harus sampai 180 karena kadang-kadang ada orang yang tekanan darahnya 90. Jadi kalau dia 90 dia sudah menghilang ya, tambah 30 mm lagi kurang lebih 120 140 baru kalian kasih turun pelan-pelan ya, kurang ini kecepatannya 35 meter Hg per detik. Artinya tidak boleh cepat ya, kalian harus kadang-kadang kita harus perhatikan baik-baik karena ada orang yang lemah sekali, kita perhatikan fokus, kadang-kadang kita kombinasi malah kita pegang di arteri radialisnya untuk membuktikan bahwa dia ada sistolnya kita dapat atau dia mulai berdetak kembali di arteri, karena kadang-kadang dia lemah, makanya kita harus fokus waktu pemeriksaan ini, tidak boleh pasang di atas kudung untuk mendengarkan bunyinya, pastikan masuk di liang telinga ya. Ukur tekanan darah 3 kali dengan selang 1-2 menit. Pengukuran tekanan darah pertama dan kedua kita ukur dia kalau ada perbedaan lebih dari 10. Nanti kita nilai ratanya dan 2 kali hasil pengukuran terakhir ya. Jadi itu yang kita nilai, yang mana kita pilih, karena sebenarnya saya bilang tadi untuk pasien dengan hipertensi seperti ini biasanya kita ukur tekanan darah yang 2 kali dan biasanya paling minimal 2 kali pemeriksaan atau 2 kali kunjungan pasien datang. Ya ini yang membedakan kita ya. Orang lain mungkin tidak akan tahu bahwa sebaiknya kita ada 30 meter Hg setelah suara nadi menghilang, sama sesi dokumentasi di atas antikubiti. Ya itu yang membedakan kita. Kita ada teorinya. Kita bandingkan lagi. Untuk pasien baru, tekanan darah kedua lengan, gunakan si lengan dengan tekanan darah lebih tinggi sebagai referensi. Jadi contoh ada 2 lengannya pasien, kita yang patokannya adalah yang tinggi itu, ya bukan yang rendahnya. Kita lihat itu, nanti kita pantau kembali. Lakukan pengukuran tekanan darah 1 menit dan 3 menit. Biasanya kita mau mesingkirkan ada hipotensi ortostatik. Ya, ini memang betul-betul kadang-kadang kita lupa, tapi kalau kita ragu dalam arti kita pikirkan ada hipertensi, kita harus lakukan ulang ya, menyingkir apalagi kalau dia bilang memang selalu sebelumnya dok, cuman saya kira tidak ya dok, ini baru sampai atau apa ya, bagusnya kita kontrol kembali ya. Biasanya dan pada orang-orang tertentu, terutama orang yang geriatri atau yang diabetes atau kita curiga yang ada hipertensi ortostatik, ya ini yang kita lakukan pengukurannya 1 menit dan 3 menit. Nah, kalau misalnya kita mau katakan di hipertensi ortostatik, kalau ada penurunan tekanan darah sistoliknya itu lebih 20 atau tekanan darah sistoliknya ada penurunan lebih 10 dalam kondisi dia berdiri selama 3 menit ya, dan palpasi nadinya untuk juga menyingkirkan adanya aritmia atau tidak ya. Nah, di sini karena kadang-kadang kalau kalian ini yang tadi kita singkirkan aritmia, pastikan kita sampai 0 ya, jangan sudah dapat 120/80 langsung berhenti ya, tidak boleh ya, pastikan sampai 0 karena kalau tiba-tiba dia aritmia, dia kan kalian dapatkan itu dia dik hilang, masih ada biasa. Tiba-tiba kita sudah berhenti padahal masih ada. Ya itu kenapa kita palpasi nadinya supaya kita pastikan memang betul-betul tidak ada aritmia dulu sebelumnya. Ya karena kalau tidak nanti kita akan kita pikir sudah sekian tensinya padahal bukan ya. Jadi didengarkan sampai habis ya untuk lebih amannya. Ya dan perhatikan nadinya sebelum melakukan pemeriksaan tekanan darah. Nah,
Nah, ini bagaimana sih kalau saya mau algoritma monitoring tekanan darahnya tadi ya pada pasien-pasien terutama yang ternyata dia antara tinggi atau normal. Kalau dia kita dapatkan tekanan darahnya kurang 120/80, ya mungkin kita kalau dia contoh tidak ada keluhan ya bilang kapan silakan tensi dok ya. Kalau aman-aman kurang 120/80 biasanya bisa sampai setiap hanya 5 tahun kita kontrol kembali ya. Namun kalau misalnya mulai ada terganggu, kita dapatkan dia tekanan darahnya 120 sampai 129/80 sampai 84, ya kita curigai mulai mengalami agak naik, ya itu biasanya sebaiknya kita sarankan pasien di luar dari non farmakologis terapi, dalam arti kita suruh dia perbaiki pola makannya, kalau dia gemuk kita turunkan berat badan, ya kita usulkan dia ukur tekanan darahnya setiap 3 tahun. Nah, kalau misalnya dia mulai normal tinggi lebih dari antara 130 sampai 139 atau 85/89 diastolnya, nah, dan pasien ternyata dia bilang saya tidak pernah seperti ini dok, ya cuman saya takut memang kalau ke rumah sakit, ya itu kita bilang apakah mungkin ada hipertensi terselubung, apakah mungkin pasiennya ada white coat hypertension ya atau maxi hypertension. Nah, makanya biasanya pada pasien-pasien seperti ini kita ukur tekanan darahnya setiap tahun, atau kalau memang memadai atau memungkinkan bisa kita lakukan pasien memantau sendiri tekanan darahnya. Dalam hal ini mereka memasang ambulatory blood pressure monitoring atau mungkin blood pressure monitoring. Mereka ukur sendiri ya, nanti dilihat nih gimana. Karena kadang-kadang memang ada yang seperti ini, hipertensi terselubung. Namun kalau lebih atau 40/90, nah, kita harus kontrol ulang, kita tensi kembali ya. Atau mungkin kita indikasi yang seperti saya bilang tadi, kita pakai ambulatory blood pressure atau HBPM-nya. Dia akan mengukur tekanan darah di rumah secara sendiri, nanti kita kalau kontrol dia sampaikan ya seperti itu. Jadi tapi kalau lihat usia, lihat memang sudah di bisa 60, biasanya itu tidak perlu lagi mau melihat the white coat kah. Yang kedua lihat komplikasi yang lain, curiganya dia ada DM atau penyakit penyerta lain, biasanya kita terapi sambil dosis terkecil sambil kita lihat dia seperti ini. Karena kadang-kadang ada orang yang tidak mengakui hipertensi karena dia bilang persepsinya mengatakan bahwa mereka kalau dapat obat tekanan darah rusak nanti ginjalku dok. Nah, dia pikir selalu obat yang merusak ya. Jadi itu kadang-kadang kita harus jelaskan ke pasien karena mereka tidak mau, mereka maunya itu minum daun seledri, apalagi daun bawang kah, minum daun apa, daun-daunan mereka lebih pilih. Kalau obat dianggap nanti rusak ginjalnya. Di situ nanti kalian harus betul-betul menilai yang ininya dulu semua. Kapan sih saya katakan dia tekanan darah hipertensi atau tidak ya. Kemudian yang saya bilang tadi ya sudahlah patogenisnya ada multifaktorial ya, ini semua tadi ya. Kita akan bahas di home blood pressure monitoring. Nah, di sini HBPM sendiri pengukuran tekanan darah sendiri oleh pasien di rumah atau di tempat lain di luar dari di mana dia kontrol atau periksa di luar klinik ya, bisa mendeteksi menegakkan diagnosis hipertensi, terutama dalam mendeteksi hipertensi yang white coat ya, yang hipertensi jas putih dan hipertensi yang terselubung ya. Memantau tekanan darah termasuk variabilitas tekanan darah pada pasien hipertensi yang mendapat pengobatan atau tidak ya. Jadi sini kita kadang-kadang pasien kita lakukan ini supaya dia paham bahwa Anda kalau minum obat itu turun tekanan darah, tapi kalau Anda stop ya pasti tekanan darahnya akan naik kembali ya. Itu yang memang kadang-kadang harus dijelaskan ke pasien karena mereka berpersepsi kalau sudah minum obat sudah turun, stop juga obat ya. Dan banyak dokter-dokter di perifer yang membuat pasien juga tidak minum obat. Ya, ini kenapa ini kompetensinya 4A untuk yang primer, karena kita harus paham bahwa tekanan darah pada pasien hipertensi primer akan turun karena ada obat. Jadi kalau obat dia stop, dia akan naik kembali. Ya, sepertinya jadi ini dia bisa melihat sendiri, oh iya betul dia kalau saya berhenti obatnya dia akan naik, karena mereka selalu beranggapan bahwa tekanan darahnya saya tinggi kalau tegang lehernya, sakit lehernya sakit kepalanya, ya baru dia bilang oh naik tensiku, dia minum tanpa mengukur tekanan darah itu di daerah. Makanya kadang-kadang kita suruh ukur sendiri supaya mereka tahu bahwa sebenarnya secara umum jangan menunggu
adanya keluhan di kepala, baru bilang tekanan darahnya tinggi ya, karena berarti sudah mulai ada peningkatan tekanan kranial, mulai tidak nyaman ya. Atau yang kedua penyebab tekanan darah tinggi ya banyak ya, apa bukan tekanan tinggi, rasa tegang pada leher atau sakit kepala itu luas sekali, kurang istirahat, hipoglikemia, salah posisi, atau stres ya, itu bisa bikin tegang juga ya, tidak selamanya tensinya naik ya, tapi memang kalau dia sudah hipertensi ya pasti hipertensi, itu yang harus kita jelaskan kepada pasien. Jadi nanti kita bisa juga akan menilai efektivitas pengobatan, sesuaikan dosisnya, dan kita bisa menilai apakah pasien patuh dalam minum obat, dan kita mendeteksi resistensi dari obat. Ya, jadi kadang-kadang kalau sudah terjadi resistensi obat sampai 3 macam atau lebih, biasanya kita harus mulai merujuk pasien. Di sini posisi kalian sebagai dokter umum atau dokter yang menangani pasien secara umum. Jadi kalian harus bisa mengetahui kapan untuk merujuk, kapan untuk menangani sampai selesai. Khusus untuk hipertensi primer seperti ini, karena kompetensi 4A, jadi kalian harus mulai dari diagnosis, tata laksana, sampai penanganan selesai. Artinya kalian harus bisa membuat stabil tekanan darah pasien dengan obat yang kalian gunakan, kecuali kita dapatkan resistensi obat, di situ kalian harus mulai merujuk, atau mungkin obat yang kalian punya tidak mencukupi untuk kebutuhan dari pasien. Itu biasanya harus dirujuk ya, di situ posisinya. Nah, kalau ambulatory blood pressure monitoring sendiri, dia ukur tekanan darahnya selama 24 jam, dia tidur ya, jadi alatnya menempel terus. Nah, ini lebih aman lagi, lebih bagus lagi untuk konfirmasi diagnosis hipertensi. Nah, biasanya kita gunakan metodenya ini mengukur tekanan darah dan frekuensi darah selama 24 jam. Dia melihat bagaimana variabilitas tekanan darahnya, ada grafik sirkadian, apa ada hubungannya dengan lingkungan, dengan emosi terhadap tekanan darah dari pasien. Dia akan melihat bagaimana lonjakan tekanan darah pada daerah saat fajar ataupun saat malam hari ya. Kemudian di sini juga kita bisa menilai pasien yang hipertensi resisten yang kita curigai white coat K, atau mungkin dia termasuk dalam pasien yang OSA, obstruktif sleep apnea, dan kita akan mengevaluasi efek terapinya terhadap tekanan darah selama 24 jam. Kalau kita lihat ini IBPM, kadang-kadang ini pasien beli sendiri atau biasanya untuk penelitian ya, untuk melihat kapan obat ini kita gunakan, bagaimana pasien, dan apakah efektivitas terapi lebih bagus pada jam berapa ya. Biasanya kalau penggunaan ini dia lebih jarang digunakan kecuali untuk hal-hal tertentu, dalam hal ini saya tadi pasien yang punya sendiri atau mungkin pasien berpartisipasi dalam penelitian tertentu untuk kita dapatkan terapi yang maksimal untuk pasien secara lebih luas ya. Nah, ini tadi untuk konfirmasi selalu tidak boleh dalam 1 kali pemeriksaan ya, kecuali tanda kutip pada pasien dengan tekanan darah yang sangat tinggi. Misalnya sudah masuk derajat 3, berarti lebih 180 ya, atau terdapat kerusakan organ target ya. Misalnya dia ada retinopati, dengan sudah ada perdarahan, hipertensi atau kerusakan ginjal. Jadi itu memang betul-betul dilihat situasinya. Kadang-kadang pasien datang ke kita dengan CKD hipertensi, ya sudah pasti tidak usah lagi bilang, oh nanti besok PD kita tensi ulang lagi ya, kalau tinggi ya baru kita kasih obat. Tidak, kalau kok sudah ada kerusakan organ target, kita langsung berikan ya. Kalau misalnya dia hipertensi 1 tanpa kerusakan organ, biasanya pengukuran tekanan darah dapat dulu dalam beberapa bulan. Nah, biasanya kalau periode ini kita lakukan, biasanya kita nilai pemantauan apakah ada risikonya berat tidak terhadap risiko kardiovaskuler pada pasien. Ya, di sini kita lihat apakah ada penyakit penyerta, misalnya dia hipertensi plus DM, dia merokok, dia obesitas. Nah, itu kita risiko kardiovaskuler kita harus nilai lebih jauh, dan kita terapi kalau memang perlu, sambil dipantau terapi farmakologis dan non farmakologisnya ya. Nah, di sini kita lihat apa-apa saja faktor risiko kardiovaskuler pasien hipertensi. Nah, biasanya jenis kelamin, biasanya laki-laki lebih sering pada perempuan, usianya makin tua maka dia risikonya makin tinggi.
orang yang merokok, baik saat ini telah merokok atau pernah merokok sebelumnya. Ada masalah dalam hal kolesterol, di mana dia terjadi hipertigi atau mungkin hiperdislipidemia, low HDL ya. Kemudian mungkin ada penyakit lain, asam urat kah, diabetes, overweight, obesitas, ada riwayat keluarga yang penyakit jantung secara dini. Biasanya kalau dibilang orang tua aku meninggal, ya bapaknya dia bilang kurang 55 tahun, mamanya kurang 55 tahun, mati mendadak atau apa dari riwayat atau mungkin lebih dini pemberian obat-obat kardiovaskuler, ya itu kita curigai kemungkinan besar dia risikonya juga tinggi untuk mengalami kelainan kardiovaskuler, berarti risikonya juga untuk penanganan hipertensinya juga harus secara dini, atau mungkin dia ada riwayat keluarga atau orang tua dengan onset dini hipertensi. Dari muda orang tuanya hipertensi, bapak kayanya, apakah ibunya, dan disingkirkan adanya hipertensi penyebab lain ya. Ada orang yang wanita, terutama dia menopause dini, ya, orang yang hidupnya selalu inaktif, artinya dia kurang gerak. Dalam hal ini mungkin di belakang meja kah, atau mungkin dia lebih banyak beraktivitas kurang keluar keringat lah, yang kurang menggunakan organ-organnya yang membuat fungsi jantung, semua lancarnya pembuluh darah itu kurang. Makanya itu orang-orang tertentu ini yang kita memiliki risiko kardiovaskulernya lebih tinggi dibandingkan pasien yang lebih aktif meskipun mengalami hipertensi sama ya. Lihat psikososial dan sosioekonomi, ini sangat penting. Karena kenapa? Orang-orang yang psikososial tertentu dan sosioekonomi tertentu biasanya stresnya lebih tinggi, pola makannya lebih tidak teratur, ya, pola tidurnya juga lebih tidak teratur. Makanya itu yang kita lakukan anamnesis pada pasien waktu kita curigai dia hipertensi, apakah ini pasien mengalami curigai ada risiko tinggi untuk mengalami kelainan kardiovaskuler ya, di mana biasanya itu pada orang-orang tertentu kerusakan organ targetnya biasanya pada jantung, bisa terjadi hipertensi kini, mengalami angina, gagal jantung, pada otak bisa mengalami stroke, kemudian ada penyakit ginjal kronis ya, PAD, dan bisa sampai retinopati hipertensi ya. Jadi ini yang kalian nilai pada pasien. Ya, jadi kita jelaskan kadang-kadang pada pasien semuanya nih, saya dok, kenapa, kan pasien kalau sekarang agak pintar ya, tapi sota ya kalau saya bilang, mereka itu foto, duluan baca fotonya dibandingnya kita, ya, jadi mereka dari radiologi itu sudah pegang mentong itu foto, baru kemudian sampai di mejanya kita, tapi dok, apa itu yang putih? Apa itu dok? Kenapa hitam itu yang sebelahnya ya? Dia lihat paru-paru sama jantungnya, toh? Nah, jadi kita bilang nih, oh iya, ini memang begini warnanya, ya kita harus jelaskan kalau kenapa bedanya antara, kadang-kadang kita harus jelaskan seperti pasien, tapi kalau Anda sudah lelah, sudah capek, bilang saja intinya, Pak, jangan lihat yang ini memang sekolahnya orang tertentu yang tahu, ya, kalau saya jelaskan sama kita, ya sama seperti saya mengajar, tapi poinnya misalnya saya dapatkan dia kardiomegali misalnya, kenapa saya bisa kardiomegali dok, kenapa sih jantung kemudian membesar dok, jelaskan ini hipertensi lama, itu kompensasi tubuh, otomatis akan didapat hal seperti ini. Ya, supaya pasien merasa tenang, oh aman Dok, ya aman. Bukan berarti tidak apa-apa, ya, artinya memang ini bagian dari kompensasi tubuhnya kita, akan terjadi seperti ini ya, jadi akan membesar jantungnya, karena kalau tidak dia tidak mampu, makanya supaya tidak memberat, ya obatnya harus teratur, pola hidupnya juga harus bagus, ya itu saling terkait ya, jadi kalian seperti itu, jelaskan ke pasien sampai sedetail itu. Memang butuh waktu, makanya satu pasien kita butuh sampai 15 menit kadang-kadang, ya, kecuali memang ada pasien tertentu yang tidak penting tuh dijelaskan sampai sedetail itu, ya enggak usah. Cuman kita fokuskan supaya dia minum obat teratur, dan supaya dia istirahatnya lebih bagus, bagaimana pola hidupnya lebih bagus. Kadang-kadang seperti itu ya, mengenai detail isinya foto atau apa, tidak perlu, kecuali orang-orang tertentu saja, supaya menghemat. Kadang-kadang pasien datang ke kita itu bisa sampai 40, 60 pasien, habis waktumu deh, kau tidak pulang ke rumah, ya. Jadi manfaatkan situasi, bagaimana cara menjelaskan dan dikondisikan dengan pasien jenis pasiennya, tipe-tipe orangnya yang kita hadapi, ya. Apalagi di sini kita lihat klasifikasi hipertensi berdasarkan daya tekanan darah, faktor risiko kardiovaskuler, kerusakan otak atau komorbiditasnya. Di sini ada orang yang tahap 1 yang tidak berkomplikasi, ada yang mulai tahap 2 yang asimptomatik, ada yang dia terdokumentasi dengan
cardiovascular disease-nya, di mana kalau misalnya dia ada faktor risiko lain atau disertai dengan penyakit lain, kalau kita nilai di sini, kalau tidak ada faktor risiko sama sekali, ya kita lihat tekanan darahnya, kalau dia antara 30 sampai 39, tekanan darah desol 85 sampai 89, dia risikonya rendah. Tapi kalau misalnya dia tidak ada faktor risiko lain, kita sudah tidak komplikasi, namun tekanan darahnya sudah lebih dari derajat 3, ya artinya dia lebih dari 180, maka dia termasuk risiko tinggi. Makanya makin tinggi tekanan darah seseorang, risikonya juga akan makin tinggi. Begitu pula kalau dia disertai dengan faktor risiko penyerta, misalnya dia dengan penyakit ginjal, dia ada DM meskipun tanpa kerusakan organ target, misalnya meskipun normal tinggi tekanan darahnya, dia sudah sedang tinggi, ya. Jadi makin ada faktor makin disertai dengan penyakit penyerta, biasanya dia lebih tinggi. Nah, kalau di sini kita lihat yang lain tahap 1 tanpa berkomplikasi, hanya faktor risiko saja. Yang saya kasih lihat sebelumnya tadi itu, di mana faktor risiko salah satu ini, nah itu dia masih ada namanya risiko rendah, ya. Tapi kalau yang sudah ada penyakit penyerta, biasanya dia langsung risikonya sedang tinggi tanpa melihat apakah tekanan darahnya berapa, ya, apakah dia tinggi atau rendah, ya, jadi seperti itu deh. Nah, yang lebih berat adalah kalau dia ada DM dengan kerusakan organ yang lain, biasanya dia langsung masuk di derajat tekanan darahnya yang meskipun tekanan darah antara 30 sampai 139 dengan tekanan darah diastol antara 85 sampai 89, dia sudah termasuk dengan risiko sangat tinggi, ya. Jadi ini memang pada pasien-pasien yang kalau kalian perhatikan hanya dari tekanan darahnya saja dengan plus disertai dengan komplikasi lain, makanya dia itu kita harus sertakan dengan pemberian curiga ke arah kelainan kardiovaskuler, langsung kasih contoh aspilet, kalau ada gejala lain kita angina atau yang lain langsung tangani, ya tidak boleh tunda karena memang dia risiko sangat tinggi, ya, pada seperti pasien-pasien seperti ini. Jadi jangan ditunda, jangan langsung dibilang pulang dulu, 2 hari kemudian baru datang, kemungkinan sudah infak di rumah, ya. Terus kapan sih saya harus kapan sih saya curiga ini pasien saya harus rujuk, misalnya, ya, saya curiga dia hipertensi sekunder, ya, itu yang saya harus rujuk. Usianya muda, kurang 40 tahun, namun dia sudah hipertensi derajat 2 ke atas, dan kemungkinan sudah ada hipertensi resistensi obat, yaitu langsung kalian rujuk, ya. Orang yang sebelumnya tidak hipertensi tiba-tiba langsung normal tekanan darahnya, ya, dan langsung dan normal tiba-tiba langsung tinggi tekanan darahnya, yaitu kalian curigai apakah dia sekunder, ya. Kalau curiga seperti itu langsung rujuk dan lihat umurnya, dan kalau misalnya dia sudah ada kerusakan organ, dan di mana kondisi contoh dia curiga ada yang memerlukan penanganan lebih spesifik, misalnya disertai dengan penyakit penyerta, ya. Jadi itu yang kalian harus rujuk, jangan ditunda. Tanda kutip memang penyakit yang ditangani oleh rumah sakit perifer biasanya itu lebih banyak dibandingkan yang akan yang dirujuk. Jadi kita betul-betul harus memilah yang mana kita rujuk, yang mana kita bisa tangani sampai selesai, ya. Nah, untuk penata laksana sendiri selalu diingat, selalu dimanapun, selalu memulai dengan intervensi pola hidup. Apakah dia prehipertensi, apakah dia sudah normal tinggi, apakah dia sudah derajat grade 1 atau 2, pokoknya selalu harus ada intervensi pola hidup, ya. Jangan ditunda ini karena ini yang paling penting di luar dari obat, tapi harus disertai terapi kalau pasien sudah hipertensi, ya. Nah, sini kadang pembatasan garam, ya, turunkan berat badan, diet yang seimbang. Kalau dia mungkin minum alkohol kita suruh stop. Kalau dia ada merokok, sebaiknya dia tidak merokok atau mungkin dia hindari asap rokok. Jadi ini memang agak lebih lebih susah karena kadang-kadang kita dapatkan orang tua yang sakit hipertensi, dia akan berpikiran mati dia juga. Terus kenapa dilarang Kak makan? Bertompa ini mau makan, ya seperti. Jadi kadang-kadang seperti itu kok kalian harus bisa jelaskan.
pasien biasa bertanya sebelum tinggalkan ruangan, dok, apa yang boleh saya makan, apa yang tidak boleh saya makan, ya seperti itu. Jadi kita biasanya bilang sebenarnya semua bisa dimakan, tapi sadar diri saja, karena kita pasti tahu jawabannya. Ya, pasien tahu jawabannya, dia hanya mau cari pembelaan diri sebenarnya. Makanya kenapa dia bilang apa yang boleh, apa yang tidak, supaya didengar sama keluarganya, supaya dia bisa makan segalanya. Ya, jadi kita sampaikan sebenarnya tidak ada batasan, tanda kutip, kecuali kalau CKD ya, kayak gagal ginjal kronik. Nah, biasanya kita bilang seperti itu, cuman harus disadari ada hal-hal tertentu yang harus kita batasi, dan itu saya kira semua orang sudah tahu lah. Garamnya, saya bilang tuh merokok, tapi kan itu tidak bisa kita larang seseorang karena dia di luar kendalinya kita. Namun waktu kita menyerahkan ke dia, karena ini hidupnya dia, apapun resikonya dia yang tanggung ya, biasanya pasien lebih bertanggung jawab. Seperti itu. Jadi, karena kalau menjelaskan, ingat Kina, 5-6 gram gitu garam sehari deh, paling banyak 2 gram per hari. Itu kan susah sekali, 2 gram dok. Ya timbang ki dulu di, segitu misalnya 2 gram per hari, susah sekali deh. Ya, jadi memang agak susah, tapi setidaknya kalau digabung semua pola hidupnya yang sehat, biasanya hasilnya akan lebih bagus ya, bukan cuma kurangi garam, tapi dia merokok, kemudian dia makan semua kue-kue yang manis, ya kan, ya enggak manis sih dok itu, kurangi garamnya itu dok. Saya cuma makan yang manis-manis saya semua, saya makan brownies di dok. Tahu kan tetap makan tinggi kalorinya toh, jadi dia harus lebih bagus pelan-pelan tapi memenuhi semua, dan kembalikan ke pasiennya tentang penata laksanaan non farmakologis ini ya, sampai kita arahkan apa-apa ya. Olahraga juga bagus, itu olahraga yang continue ya, olahraga aerobik ya, bukan ya non aerobik, misalnya dia cuman apa kayak main apa ya, aerobik itu teratur tapi dia iramanya tidak berat. Contoh main futsal itu tidak termasuk aerobik ya. Jadi dia harus lebih ringan, tidak boleh kayak bulu tangkis, itu berat. Dia memang teratur 3 kali seminggu, tapi dia itu butuh energi yang lebih besar. Sebagai kita bilang, yang olahraga aerobik, contoh dia lari keliling rumah, jalan, berenang, naik sepeda, itu lebih bisa dikontrol. Sementara kalau tenis atau badminton atau mungkin dia main bola, futsal, itu kan tidak bisa kecepatannya tiba-tiba berubah setiap saat ya. Jadi itu yang kita jelaskan ke pasien supaya lebih terkontrol, apalagi kalau lihat usia. Di sini lihat olah teratur dan intensitas dan durasi ringan memiliki efek penurunan darah lebih kecil dengan sedang atau tinggi. Artinya di sini maksudnya adalah harus tetap ada irama jantung yang kita perhatikan, tidak semuanya dia cuma jalan pelan-pelan saja ya, tidak ada gunanya. Sementara yang kita mau picu sih sebenarnya supaya ada pergerakan pompa jantung lebih aktif ya, meskipun tidak berat. Berjalan, jogging, bersepeda atau berenang ya, bisa sampai 5 atau 7 kali dalam per minggu ya. Kayak biasanya paling sering itu 3-4 kali. Terus bagaimana penata laksanaannya? Bagaimana saya akan tentukan batas tekanan darah untuk inisiasi obatnya sendiri pada pasien. Jadi kalau pada pasien-pasien usia 18 sampai 65 tahun, di sini kita lihat rata-rata itu apakah dia disertai hipertensi kah, ada DM kah, penyakit ginjal kronik kah, PJK, atau mungkin dia dari riwayat stroke. Targetnya itu ambang batasnya kita harapkan di atas 140 dengan tekanan darah diastol lebih dari 90 sampai dengan 90. Nah, beda. Nanti kita lihat yang akan ada perubahan sangat bermakna adalah pasien-pasien di atas 80 tahun. Ya, di sini kita lihat dia ambang batas tekanan darah sistolnya yang kita harapkan lebih 190 atau 60. Nah, di sini secara umum diastolnya sama, tapi dia lebih karena di sini resistisi perifernya mereka sudah lebih meningkat ya, jadi teman kita harus membatasi tekanan darahnya, jangan terlalu rendah juga. Ya, ketahanannya sudah lebih besar, makanya kita kalau kastur memang ini kita bicara dalam hal vaskulernya sudah kaku, endotelnya sudah kaku, jadi otomatis kita menurunkan pun tidak bisa secepat itu, dan tidak bisa terlalu drastis karena memang kita dalam hal ini
pembudaran sendiri yang sudah tidak elastis ya. Jadi memang kita turunkan pelan-pelan karena kalau dia turun terlalu jauh biasanya justru ada keluhan yang lebih bermakna ya. Nah, di sini kita harapkan kalau pasien datang di klinik kita semua rata-rata itu kalau kita lihat kalau dia disertai dengan komplikasi penyakit yang di atas ini semua target tekanan darah diastolnya itu harusnya di atas lebih atau sama dengan 90 ya, jadi jangan terlalu drastis menurunkan tekanan darah pasien. Jadi apalagi? Nah, bagaimana tentang obat kapan saya kasih obat, kapan intervensi gaya hidupnya seperti apa ya, berapa lama saya mulai kontrol. Nah, jadi kalau memang dia tekanan darah normal tinggi, selalu intervensi gaya hidup dan kemudian kita pertimbangkan inisiasi obat pada pasien dengan apakah dia ada risiko sangat tinggi ya atau tidak terhadap penyakit kardiovaskuler terutama penyakit jantung koronernya, yaitu kita harus segera tindaki disertai dengan obat-obat lain. Kalau di sini dia ternyata sudah ada sangat tinggi dengan risiko penyakit ginjal, langsung kasih obat, dia tidak usah lagi berpikir ya. Kalau di sini tadi hanya intervensi gaya hidup pertama ya, tapi tetap disuruh observasi. Artinya minta maaf nanti kita pantau kembali karena kita tetap harus mempertimbangkan resikonya di kemudian hari. Tapi kalau sudah jelas dia disertai dengan penyakit kardiovaskuler atau penyakit ginjal atau ada kerusakan target, ya langsung kita terapi dengan risiko rendah sampai sedang tanpa penyakit kardiovaskuler atau dia ada penyakit ginjal atau penyakit kerusakan target dan setelah intervensi gaya hidup dalam 3-6 bulan dan tekanan darahnya belum terkontrol ya. Nah, nanti ini kalau dia sudah jelas sudah tinggi derajat 2 biasanya langsung terapi dan pasien diusulkan kontrol tekanan darahnya harus tercapai dalam 3 bulan ya. Nah, begitu juga kalau sudah di atas derajat 3 ya langsung kasih obat segera, jangan ditunda dan langsung pasien sebaiknya kontrol tekanan darah itu dicapai dalam 3 bulan. Makanya biasanya pasien lebih cepat biasanya kita suruh kontrol dibandingkan yang derajat 1 atau yang mengarah normal tinggi tekanan darahnya ya. Jadi memang ini, oh iya Pak bisa datang kembali 2 minggu, kalau yang derajat 2, 3 toh saya mau lihat bagaimana kita minum obat atau tidak 1 bulan, 1 bulan lagi ya. Kalau yang lain tidak, bisa sampai 3-6 bulan baru kita datang tanda kutip dengan observasi. Tunggu deh. Sorry. Ya. Di sini lagi kita lihat target tekanan darahnya pada orang kelompok usia tertentu ya yang di klinik seperti apa yang kita harapkan ya. Nah, seperti ini ya, makin tinggi usia makin targetnya juga tidak boleh terlalu berat. Ya kita sesuaikan dengan pasien seperti apa ya, ditoleransi seperti apa. Jadi tiap orang akan berbeda, targetnya akan berbeda. Nah, obat-obatannya kita sesuaikan di mana kalian berada, ya. Kalau obat itu yang ada ya kita gabung, tidak bisa kita memaksakan sesuatu. Atau kalau memang amat sangat penting kita butuhkan obat yang bagus untuk pasien, ya kita rujuk, ya. Jangan memaksakan juga obat apa adanya. Kadang-kadang ada rumah sakit tertentu, puskesmas tertentu, klinik tertentu, bukan berarti tidak bagus, cuman mereka tidak terlalu mempedulikan pasien. Kadang-kadang itu obat yang disiapkan pun tidak relevan. Ya, jadi di sini kalian harus berani ambil tindakan untuk merujuk pasien. Kalau memang kalian merasa bahwa obatnya tidak relevan, tanda kutip, kalau masih generik dan lengkap semua ya kalian pakai. Tapi jangan juga mau berharap fixed dose combination dalamnya langsung ada ACE inhibitornya, langsung gabung di antiazid, ya mahal lah, ya tidak mungkin seperti itu ya. Jadi tapi sesuaikan dengan pemberian obat-obatannya, di mana kita rekomendasikan itu ACE inhibitor, ARB, beta blocker, CCB atau diuretik ya. Kita lihat kalian harus tahu dosis-dosisnya
ya paling ringan-ringan. Misalnya kalau kalian di puskesmas biasanya itu captopril itu 12,5, 25 miligram, 50 ya. Biasanya kita lihat yang itu, yang mana ada kita pakai ya, karena dia ini paling bagus sebenarnya inhibitor untuk pemberian pada pasien-pasien terutama yang kelainan kardiovaskuler. Kita kasih ARB yang mana ada yang tersedia ya, itu yang kita gunakan. Di apakah dia golongan diuretik, mana kita sesuaikan dengan kondisi pasien saat itu, kapan saya gunakan yang beta blokir kardioselektif, kapan yang non kardioselektif, ya itu kita nilai. Ya. Nah, di mana efek samping obat pun bervariasi. Kadang-kadang ACE inhibitor bisa bikin batuk, bisa hiperkalemia, ARB bisa bikin hiperkalemia, namun kurang dibandingkan pada ACE inhibitor. Tapi bisa terjadi ya, bagaimana kalau dia diuretik, otomatis diserangkan, kalau minum obatnya pagi Bu ya, ya kalau kita kasih dia diuretik, otomatis dia akan kencing-kencing terus. Ya, jadi jangan lupa sampaikan ke pasien, baiknya minumnya di pagi, di dosisnya perhatikan, usia tua, jangan dosis terlalu tinggi tanpa pemantauan, tanpa dibilang kapan di stop, kapan kita pantau kembali, karena kan otomatis bisa terjadi yang namanya elektrolit imbalance ya, jadi harus diperhatikan para pasien. Bisa terjadi juga komplikasi lain, bisa hiperlipidemia dan lain-lain. Jadi pasien harus kita betul sampaikan, dilihat kina bagaimana nutrisinya, bagaimana obatnya. Kalau memang kita kasih dia diuretik, pastikan observasinya harus bagus, jangan dosis tinggi dan 2 kali sehari ya, mati pasien kok kuras deh. Dia perhatikan baik-baik ya. Nah, kadang-kadang obat-obat tertentu kita kasih dia, akhirnya dia udem ya. Nah itu kita perhatikan. Biasanya kita contoh kalau kita kasih kayak amlodipin ya, biasa itu kadang-kadang pasien datang dengan udem tungkai. Nah, biasanya kalau kita kasih udem tungkai begitu, kalau mengganggu sekali, kita stop obatnya, ganti golongan lain. Tapi kalau tidak, ya tidak apa-apa. Jadi paling banyak kadang-kadang pasien datang kita itu, kita jangan lupa tanya, bengkaknya kenapa ya? Tidak ada keluhan, tiba-tiba kakinya bengkak. Lihat obat-obatan, jangan lupa deh, ada obat yang bikin udam, vasodilatasi ya, makanya seperti pada obat amlodipin, ya itu kalian lihat, kalau omnya, tantenya mengeluh, oh iya, anggap kalian masih mahasiswa, ya mungkin dari obat tak, tapi baiknya pergi periksa untuk lebih dipastikan ya, jangan langsung men-stop tanpa ada bukti bahwa memang obat penyebabnya ya, karena banyak hal lain yang bisa bikin udem juga ya, jadi cari tahu semua penyebabnya deh ya, bisa orang hipoalbuminemi, bisa gagal jantung kanan dan semuanya, banyak faktor, bisa kelainan hati ya, jadi lihat semuanya secara menyeluruh pasiennya kita ya. Ini nanti kalian bisa baca. Ya, kalian baca sendiri nanti nih ya. Jadi recording in progress. Jadi nanti kalian perhatikan bahwa kalau sudah kombinasi 3 obat atau mungkin kalian curiga sudah resistensi obat, itu harus dirujuk. Pastikan pasien itu bukan resistensi obat, karena kalau sudah seperti itu kalian terapi pun kalian pasrah. Jadi ya memang begitu Bu, tua Miki nikmati Miki saja Bu, nggak boleh ya. Itu yang harus kalian rujuk ke spesialisnya yang lebih spesifik. Kalau memang lebih berat ya biasanya kita langsung ke arah spesialis ginjal hipertensi. Kalau dari penyakit dalam biasanya yang merujuk ke ginjal hipertensi ya, kalau memang betul lebih berat di luar dari itu ya. Ya ini kalian bisa lihat langkah-langkahnya. Ya, jadi intinya terapi pasien kalau memang dia hipertensi, sudah jelas jangan ragu untuk memberi terapi obat hipertensi dan jangan menghentikan terapi, karena kalian harus ingat kalau memang dia hipertensi primer, dia tidak akan pernah bisa jadi normal kembali, karena secara umum patogenesisnya dia multifaktorial ya. Tanda kutip kita lihat dia masuk grade berapa, 1 kah atau grade 2, atau mungkin dia normal tinggi ya, atau dia masih normal. Jadi itu yang kalian nilai dan bisa menjelaskan ke pasien secara umum. Yang tadi terapinya yang non farmakologis ataupun terapi yang farmakologis dari pasien ya. Jadi ingat itu deh. Sekarang saya stop share dulu ya.
Recording stopped. Ada slide-nya, Dek? Kelihatan siapa tahu saya Tapi bilang. iya dok, kelihatan dok. Oke, makasih ya. Sekarang kita masuk ke hipertensi sekunder tadi primer ya. Nah, kalau pasien dengan hipertensi sekunder, dia yang saya bilang tadi sebelumnya, dia itu jumlahnya sedikit jadi kurang 5-10% dari semua hipertensi. Nah, paling banyak itu memang hipertensi esensial. Nah, biasanya karena dia ada penyebabnya, ada sumbernya, biasanya hipertensi sekunder ini bisa disembuhkan ya rata-rata ya. Nah, cuman tergantung lagi penyebabnya, itu makin apakah tumor kah, apakah kelainan yang lain ya, itu kita pertimbangkan. Tapi rata-rata itu bisa sembuh karena ada penyebabnya ya. Kapan kita curigai kalau misalnya dia hipertensi sekunder atau bukan? Biasanya dia usianya ekstrim, kurang dari 20, atau tiba-tiba saja hipertensi dari 50 tahun ya, kemudian baru saja tiba-tiba dia mendadak memburuk, sebelumnya tidak. Nah, ada kerusakan organ target di luar yang seharusnya. Misalnya dia ada tanda-tanda kayak membesar dagunya, ada sela iga melebar, kemudian disertai dengan gejala-gejala tambahan, misalnya sering keringat dingin, apa yang over, ya itu kita pikirkan mungkin ini sekunder. Tidak ada riwayat keluarga sebelumnya, dan rata-rata mereka datang itu dengan hipertensi yang sudah berat, biasanya tekanan darahnya itu antara 180/110, dan dia ada resistensi terhadap 3 obat biasanya, paling sedikit itu 3 obat, kalau 1-2 tidak berkurang, tidak bergerak itu tensinya, ya. Ada gejala klinis yang mendukung ke arah kelainan lain di luar dari hipertensi sekunder, serta kita tegakkan berdasarkan tambahan pemeriksaan laboratorium yang mengarah ke kecurigaan suatu sekunder, ya. Nah, etiologinya bisa dari endokrin, bisa kelainan pada ginjal, dari vaskular atau parenkim, kelainan jantung, penggunaan obat-obatan pada orang kehamilan atau orang-orang yang mengalami sleep apnea. Ya, nah, pada orang-orang endokrin biasanya kelainannya pada adrenal, tiroid, apakah orang-orang dengan obesitas atau disertai dengan diabetes, apakah dia ada akromegali dan hiperkalsemia. Pada contoh ini kita lihat pada pasien yang mengalami piokromositoma. Mungkin kalian sudah ingat-ingat kembali pelajaran endokrinnya ya. 2020 belum endokrin ya? Tapi dok, belum dok. Oh, belum PD? Oh iya, minggu tahun depan ya kalau kalian ya. Nah, mungkin seniornya yang ingat ini kembali piokromositoma. Biasanya dia penyebab hipertensi sekecil, jadi cuma 0,1%. Apalagi kalau kita lihat di sini ternyata triadnya lebih dominannya dia sakit kepala, berkeringat, berdebar-debar. Kita dapatkan dia akan mengalami juga yang lain, contoh dia hipertensi dengan hiperglikemia, tapi itu biasanya lebih dominan ke triad yang ini kita nilai. Tapi kalau kita dapatkan hipertensi, ada hipermetabolisme, ada orang sakit kepala hebat, ada hiperhidrosis dan hiperglikemia, kita bisa pertimbangkan ada hubungannya dengan piokromositoma. Ya, ini kelainan dari endokrin ya, salah satunya ya. Kemudian atau orang yang penggunaan kelainan sindrom mineral kortikoid yang berlebihan, paling banyak dia penyebabnya adalah hiperaldosteronisme yang primer, atau di sini penggunaan obat-obatan, flurkortison, causing disease, SM, leader syndrome kayak gitu, atau dan dia disertai dengan kardinal sign, misalnya ada hipokalemi, alkalosis dengan pengeluaran yang berlebihan pada natrium pada urin, potasium pada urin ya. Karena pada pasien sindrom biasanya pasien itu kelemahan otot-otot proksimalnya, biasanya ada stria di kulitnya, kemerahan, bisa terjadi spontan memar pada kulitnya, kemudian itu ada supraclavicular fullness, kulitnya tipis, peningkatan berat badan, mukanya itu khas, dia round face, ya, dan ada gangguan neuropsikiatri. Ini kalian lihat ya gambarnya seperti ini, dia ada ras di kulitnya, terbentuk stria, tapi besar-besar, ya, bukan pada orang gemuk sekali. Nah, terus dia bulat ya, karena dia biasanya ada hubungan dengan pengguna steroid seperti ini, jadi dia
menumpuk dan suprakalvikularnya ini dia lemak-lemaknya banyak. Nah, pada akromegali ya, semua ini nanti adalah ada penyebabnya. Jadi mereka datang ke kita plus hipertensi, tinggal lihat gejala tambahannya ya. Kalau biasanya pada orang akromegali, lihat dadanya besar, ada penonjolan pada dahinya, hidungnya, dagunya, pipinya, dahu rahangnya, ada hiperhidrosis, kemudian ada pelebaran pada tangan dan kakinya, dia soft tisunya itu membesar, kemudian ada neuropati, ada nyeri sendi ya. Jadi dia begini, gambarnya dia lebar. Minta fotonya ini tidak bagus, harusnya kalau kalian kuliah endokrin itu lebih bagus hasil fotonya ya. Dia kalian khas sekali, dia perubahan fotonya itu pada pasien akromegali. Kalau dia bilang iya dok, saya berubah, nanti itu fotonya cantik sekali. Tiba-tiba sering waktu oleh karena penyebab akromegalinya, kelihatan perbedaan fotonya itu seperti orang yang berbeda. Ya, itu beda akromegali. Nanti kalian cukup kalian tahu bahwa sekunder ada penyebab hipertensi yang lain. Ya, pada gangguan ginjal, orang-orang yang mengalami gangguan vaskuler, di mana di sini pada orang yang stenosis arteriorenalis itu paling baik kita dapatkan kasus adalah di mana terjadi stenosis arteriorenalisnya kurang lebih dapat kasus 1-2%. Saya kasih lihat gambarnya, ya seperti ini. Saya pernah dapatkan waktu sekolah dulu, pasien ini masuk, perempuan umur 18 tahun, tensinya itu 200/100, kalaupun dia pakai sampai 3 macam pun, turunnya cuma sampai 160-an ya, tidak terlalu cepat penurunan tekanan darahnya, dan dia sudah kontrol pola makan, dia bagus. Ternyata waktu kita lakukan pemeriksaan, di sini ada penyumbatan pada stenosis arteriorenalisnya. Ya, jadi ini yang sekundernya kita ada atasi, jadi kita buka. Biasanya pembuluh darahnya lancar kembali, kemudian tekanan darah akan turun dengan sendirinya. Maka sebenarnya tadi ada penyebab tambahannya ya, paling banyak memang kita dapatkan kalau kita lihat di lapangan seperti ini ya. Biasanya kita dapatkan baik itu kelainan vaskulernya ataupun kelainan dari parenkim dari ginjalnya. Di sini dilihat lagi. Biasanya pada kalau renal arteriosis biasanya itu dia terjadi arteriosklerosis dan fibromuskular yang mengalami displasia. Biasanya dia secara umum kerusakan vaskulernya luas dan bisa disertai dengan faktor risiko tertentu. Biasanya dia memburu kalau kita kasih obat-obatan misalnya disinibito atau ARB. Ada bruit biasanya, ada bunyi itu di daerah ginjalnya ya, pada daerah sitosis diastolnya biasanya akan mengecil ukuran ginjal salah satu yang bermasalah, dan biasanya juga didapatkan adanya udem paru yang berulang ya, dan paling sering kita dapatkan pada usia muda dan wanita ya. Kalau kita dapatkan, kalau dapat keluarganya kalian tiba-tiba baru tamat SMA dan dia hipertensi dan sangat tinggi dan sudah berkali-kali berobat ya, bisa saja kita pikirkan ini ya ada stenosis pada arteri renalisnya pada pasien. Jadi itu kita usulkan sebaiknya pasien langsung ke ahli ginjal hipertensi supaya lebih luas penanganannya. Biasanya kita arahkan ke rumah sakit yang lebih besar, jadi pemeriksaannya akan lebih lengkap ya. Bisa juga oleh rekortasi aorta. Biasanya kalau kalian ukur tekanan darahnya, dia biasanya itu tekanan darahnya akan rendah pada ekstremitas bawah dibandingkan ekstremitas atas. Ya, biasanya juga di sini dia tekanan darah yang kiri dia lebih kurang daripada yang kanan. Ya, dan kemudian kadang-kadang kita dapatkan kalau dikasih pada kaki perlambatan brachiofemoral delay-nya, yaitu pengukurannya ada lambat yang kemudian pada kasus-kasus tertentu biasanya dihubungkan dengan kelainan pada jantung, mungkin vertical staph disease atau mungkin Turner syndrome ya. Ada obat-obatan tertentu juga bisa mempengaruhi, atau mungkin zat-zat tertentu, apakah alkohol, penggunaan obat-obat kontrasepsi, penggunaan NSAID atau obat-obat tertentu misalnya herbal-herbal yang bisa menyebabkan terjadinya hipertensi pada pasien ya, atau konsumsi garam yang berlebihan ya. Bahkan kalian bisa dapatkan pada wanita hamil ya, baik itu diinjus hipertensi atau kalau dia mengarah pada eklamsia atau mungkin orang-orang yang sleep apnea. Di sini pada pasien yang mengalami pregnancy, maafkan deh slide-nya ya. Biasanya kita dapatkan dia mulai dari ringan sampai yang berat tapi tanpa komplikasi ya. Biasanya kita dapatkan pada trimester ketiga yang mengarah preeklamsia sendiri, dia biasanya pada
trimester kedua pada umur kehamilan lebih dari 20 minggu. Jadi ya perhatikan, makanya kenapa pasien-pasien kalau kalian dapatkan di lapangan nanti, pastikan waktu kalau dia hamil, kalian ukur tekanan darahnya. Kalau menyingkirkan berbahayanya saat mereka akan partus nanti, ya kan? Kita pertimbangkan waktu nanti dia akan melahirkan, pastikan tekanan darahnya harus bagus, ya. Di sini dilihat ada nyeri perut, kan atas, bisa saja muntah, sakit kepala, bahkan kita dapatkan proteinuri di urin lebih 300 mg per hari, tanpa udem, bisa disertai dengan HELLP syndrome, ada kejang, bahkan hiperuremia. Kami kemarin juga waktu saya sekolah, salah satu junior itu anaknya pintar, cerdas, kontrol bagus, selama hamil awal tidak ada apa-apa. Di trimester ketiga akhir, dia periksa urin, ada proteinuri kita dapatkan. Dia dapatkan sendiri di laboratorium, dia periksa ada proteinuri, memang ada udem tungkai. Kemudian saat operasi dia di SC, oleh karena sesuatu, karena mungkin dokter dapatkan dia mulai mengarah preeklamsia atau apa, pasien kejang saat operasi, dan teman sejawat kita itu meninggal. Ya, jadi memang pentingnya itu, kadang-kadang kita sendiri dokter, kita tidak peduli dengan derita kadang-kadang, ya, bukan tidak peduli, kadang tidak gampang kadang-kadang seperti itu. Jadi tidak diperhatikan kondisi tertentu yang bisa memperberat dirinya kita, ya. Contohnya kalau kita yang dokter kalau lihat dia sudah tahu dia COVID, dia tidak periksa itu, dek, ya. Dia bilang tidak minum obat sendiri, ya. Kadang-kadang kita seperti itu, dokter. Makanya kadang-kadang kita butuh belajar lebih luas bahwa kita juga harus sayang dirinya kita sebagai dokter, ya. Kalian ingat, memang kasih dokter itu uangnya banyak, toh kalau yang aktif sekali, ya, karena apa yang kau kerjakan sesuai apa yang kalian dapat. Contoh deh, ya, jadi contoh kalian dapatkan orang-orang praktek mereka ke rumah sakit jam 8, toh dari pagi sudah visitor sampai jam 2 siang, toh. Kalau tidak merangkap, ya, ini murni dokter toh, ya, tanpa dosen, tidak ada pekerjaan lain, hanya dokter saja, ya. Nah, kemudian dia pulang ke rumah, sampai di rumah kurang lebih jam 4 lah. Terus praktek lagi jam 6, ya, sampai jam 10 malam. Pulang ke rumah jam 11, sudah capek, sudah lelah. Nah, besok pagi begitu lagi terputar waktunya. Nah, terus kalau dia cuma dokter saja, kalau dia plus dosen, ya, kok bisa bayangkan, dek, malamnya dia harus bikin PowerPoint sampai di rumah. Kalau itu kalau laki-laki, nah, kalau mama sebelum pergi memasak dulu, otomatis lebih subuh bangunnya. Toh dia harus perhatikan bagaimana sekolahnya anaknya, dia harus berbakti kepada suami, ya. Itu kenapa dokter biasanya kalau tidak tahu manajemen waktu, tidak tahu mengistirahatkan dirinya, biasanya kita lebih pendek umur, dek. Jadi jangan selalu berpikir dokter itu indah sekali hidupnya, nah. Kalau kau sudah jadi dokter baru kau rasakan itu, tidak seindah yang kalian bayangkan, deh, ya. Habis energinya kalian untuk bekerja saja. Jadi kalian harus atur diri. Nah, seperti ini yang paling simpel. Hal-hal seperti ini yang kayak kalau kita hamil sebagai wanita, perhatikan. Ini sangat penting karena mempengaruhi bagaimana kualitas hidupnya kita. Ya, jadi ini hipertensi sekunder. Tapi yang kita bilang simpel, saya akan minum obat. Tapi kalau tidak ditangani dengan cepat dan tidak diperhatikan secara dini, risikonya untuk kematian itu mortalitas akan tinggi. Tunggu deh, ya, maafkan, saya tidak tahu mana kursorku, secara dari tadi tidak ada. Sudahlah. Nah, jadi nanti waktu kita melakukan pemeriksaan, kita periksa bagaimana leukositnya, bagaimana elektrolitnya, bagaimana fungsi ginjalnya, bagaimana pemeriksaan urinnya, lihat bagaimana glukosanya, lihat bagaimana lemaknya, bagaimana EKG-nya, bagaimana echo-nya, ya. Jadi semua dinilai, ya. Nah, kemudian kalau dihubungkan dengan yang lain lagi, kalau kita curiga dia mengarah pada pasien-pasien tiroid, ya kita periksa TSH-nya, kita lihat kalsiumnya, bagaimana HCG pada pasien, bagaimana aldosteronnya, bagaimana aktivitas renin atau apakah ada kelainan yang memicu massa yang memicu reninnya berlebihan,
lihat kemudian apakah ada hubungan dengan obat-obatan, lihat bagaimana kalau kita USG, bagaimana fungsi ginjalnya, apakah ada perubahan ukuran, apakah ada sesuatu yang membuat obstruksi, ya ini semua dinilai. Makanya saya bilang, kalau sekunder itu lebih berat, karena pemeriksaannya akan lebih banyak, makanya kalian harus merujuk pasien ya, tapi penanganan dini tetap harus kalian lakukan dengan melihat secara farmakologis dan non farmakologis sebelum pasien sampai di tempat yang kita rujuk ya. Oke. Ya, sambil kita monitoring, apakah mungkin dia mengalami white coat hypertension, bagaimana respon terapinya kita, bagaimana takutnya terjadi hipotensi, bagaimana pengukuran tekanan darahnya sudah benar atau tidak, ya. Nah, kemudian mungkin kadang-kadang pada penanganan secara tersier kita tambahkan 1 mg dexamethasone suppression test kita untuk menilai lebih jauh, lihat bagaimana pemeriksaan urin 24 jam, lihat bagaimana apakah dia free cortisol, bagaimana katekolamin dan metanefrin kreatininnya, ya, dan penilaian yang lainnya dalam hal ini adalah growth hormonnya. Jadi memang ini untuk pemeriksaan yang lebih lengkapnya itu harus di rumah sakit kita lakukan ya. Lihat lagi lebih jauh ini ya secara tersier tadi lihat pemeriksaan suppression test dexamethasone. Ya ini tambah lagi nih bagaimana spesifik kita MRE khusus renalnya saja. Atau renal scan ya, renal angiogram, CV MRI, kardiak angiogram. Jadi memang lebih luas ya. Dan secara screening kita harus perhatikan adalah bagaimana memastikan tekanan darah yang kita lakukan, pengukuran tekanan darah itu harus tepat. Ya biasanya yang saya bilang tadi, pastikan pasien itu istirahat dulu 5 menit. Ya, kita periksa pada lengan yang lebih sejajar dengan jantung. Kemudian kita periksa di 2 lengan, kanan dan kiri, dan kita periksa pastikan yang tertinggi yang kita ambil di 2 waktu. Ya, kemudian perhatikan juga apakah ada obat-obat lain yang mempengaruhi atau ada hal-hal lain yang mempengaruhi, misalnya pasien menggunakan alkohol atau menggunakan obat-obat tertentu, orang yang suka intake garamnya yang berlebihan, atau mungkin kita mendapatkan lihat dia bagaimana, apakah dia dalam kehamilan atau tidak. Jadi memang dihubungkan semua antara anamnesis dengan pemfisnya dan tindakan lanjut apa yang kita lakukan ya. Secara umum pasien dengan hipertensi sekunder kurang dari 5% biasanya kita dapatkan selain secara klinik kita juga harus ada pemeriksaan laboratorium yang simpel, misalnya dengan melihat kriteria kliniknya pada pasien, umurnya, beratnya hipertensinya, durasinya, ada tidaknya kerusakan organ target, kemudian bagaimana pola hidupnya, penggunaan alkohol dan lain-lainnya, dan pastikan pengukuran tekanan darahnya harus bagus ya, dan kalau kita curiga dia memang sudah tinggi ya, kalian harus langsung terapi ya. Oke deh, itu dulu. Sekarang masuk ke hipertensi pulmoner aku dapat nih.
Maafkan Kade, astaga, anuku laptopku bermasalah. Saya mau share sesuatu, ternyata harus ditutup dulu yang satunya ya. Maaf ya. Aduh, ternyata di situ masalahnya, harus tutup dulu. Oke, yang ketiga kita masuk ke hipertensi pulmonal. Oke. Ini dia kompetensinya 1. Karena memang ini agak nanti berdasarkan penjelasan saya kalian akan bisa paham kenapa di kalian hanya kompetensi 1 ya, tapi kalian harus tahu bahwa ini ada di tentang hipertensi pulmonal ya, supaya nanti kalian bisa bisa jadi ini. Apalagi kalau saya lihat kemarin ada di skenario ya, sempat di skenario ada yang bahas tentang hipertensi pulmonal juga yang di tutorialnya kalian. Mungkin dapat kasusnya bisa karena rata-rata teman bisa tebak juga ya. Nah, di sini kita lihat definisinya sendiri. Dia ada peningkatan tekanan arteri pulmonalis akibat penyakit yang mengenai struktur dan atau fungsi parunya. Dia terjadi hipertrofi dan atau dilatasi vertikal kanan serta gagal jantung kanan, di mana biasanya kita dapatkan saat istirahat dia tekanannya lebih dari 25 Hg dan beraktivitas dia melebihi 35 Hg. Biasanya kita dapatkan dengan pemeriksaan kateterisasi jantung kanan ya. Untuk diagnosisnya ini biasanya lebih ribet, makanya kita harus rujuk ke arah penyakit ke arah kardiologis biasanya, karena akan melakukan kateterisasi untuk melihat bagaimana tekanan dari hipertensi pulmonar ini sendiri, apakah dia tinggi atau normal ya. Dimana kalau kita lihat sini dia harus lebih 25 Hg kalau dia istirahat, dan aktivitas dia didapatkan lebih dari 35 ya. Meskipun ada yang terbaru mengatakan rekomendasi terbaru itu lebih dari 20 saja sudah dianggap dia yang mengalami peningkatan. Namun secara umum di Indonesia masih pakai yang ini ya, masih lebih dari 25 yang jadi patokannya. Dia ada 2 ya, ada yang hipertensi pulmonar yang primer, ada yang sekunder. Kalau yang primer ada kita sebut sebagai yang idiopatik ya, ditandai dengan peningkatan tekanan pembuluh darah arteri parunya lebih dari 25 saat istirahat. Tapi biasanya di sini meningkat kalau yang pulmoner dia tidak diketahui di mana penyebabnya ya, beda kalau yang sekunder. Kalau yang sekunder kita tahu bahwa dia ada hubungannya dengan penyakit tertentu, misalnya dari jantung, dari paru, atau ekstratorakal. Biasanya seperti itu yang bedakan antara yang primer dan sekunder. Namun rata-rata biasanya pasien memang datang ke kita susah dideteksi ya secara dini. Ya, nanti ada komplikasi lebih lanjut atau mungkin mungkin spesialis yang langsung dapat ya, subspesialis yang langsung dapat, dia bisa tebak ini hipertensi pulmonar, saya akan lakukan pemeriksaan seperti ini ya. Jadi kenapa memang ini dia di pemeriksaan lanjutan biasanya baru akan kita temukan ya. Di mana di sini kita lihat kalau pada hipertensi pulmonar primer biasanya ada peningkatan tekanan arteri pulmonar dan resistensi vaskuler paru. Penyebabnya sama, tidak jelas ya. Semua yang katakan primer biasanya sampai sekarang tidak jelas. Jadi biasanya sih ada penurunan fungsi dari ventrikel kanan karena peningkatan dari afterload ventrikel kanan. Kalau yang sekunder itu jelas penyebab yang saya bilang. Paling banyak biasanya kita dapatkan oleh karena penyakit jantung atau paru. Yang dimana yang paling banyak adalah paling sering itu PPOK ya. Nah, di sini dia terbagi. Ada yang tipe 1, 2, 3, 4 dan 5. Di mana kalau tipe 1A dia biasanya oleh karena idiopati, genetik, orang-orang dengan infeksi HIV, hipertensi portal, kongenital, bisa saja sampai sistosomiasis, anemia multik kronis, dan penyakit autoimun. Yang penyakit hipertensi yang venopulmonalnya bisa oleh karena ada obstruksi, misalnya pada vena besar paru, oleh karena ada penyakit fibrosis, bisa karena fibrosis mediastinum, ada tumor, sarkoidosis atau histiocytosis. Yang tipe 2 biasanya kita dapatkan oleh karena orang-orang dengan kelainan jantung kiri. Biasanya etiologinya akan ada disfungsi sistolik ataupun diastolik serta ada kelainan katup, penyakit valvular. Nah, kalau yang tipe 3 biasanya kita dapatkan hipertensi pulmonar dengan kelainan paru-paru dia atau dia hipoksia. Biasanya ini yang saya bilang tadi, orang PPOK, orang dengan penyakit paru interstisial,
penyakit paru dengan gabungan dari kelainan restriktif dan obstruktif, orang yang kelainan sleep apnea disease, gangguan hipoventilasi alveolar. Kalau tipe 4 biasanya dia orang dengan tromboemboli kronis, biasanya oleh karena oklusi trombosis proksimal, oklusi trombosis distal oleh karena ada benda asing. Sedangkan yang secara multifaktorial itu termasuk di tipe 5. Biasanya orang-orang yang gangguan melioporatif, dan orang yang sudah melakukan splenektomi, orang yang mengalami vaskulitis, ada orang masalah gangguan tiroid atau tumor atau gangguan gagal ginjal yang kronis ya. Jadi berdasarkan tipenya memang ada 5 di pembagiannya. Ya. Nah, kemudian secara umum dia paling banyak oleh karena ada mekanisme vasokonstriksi, ada remodeling dari dinding pembuluh darah pulmonar dan ada trombosis in situ. Ya, secara umum di sini kita lihat pada orang hipertensi pulmonal biasanya ada pengerasan pembuluh darah pada ataupun di dalam parunya, otomatis kerja jantung akan meningkat ke dalam darah paru sehingga terjadi pembuluh darah yang terkena akan mengalami kekakuan sehingga tekanan dalam darah pembuluh darah akan meningkat dan menyebabkan terjadi aliran gangguan darah. Di situ nanti kita dapatkan, makanya paling banyak itu oleh karena tekanan yang meningkat, bilik jantung kanannya akan besar. Jadi dia akan suplai darah ke jantung paru itu akan menurun, bisa terjadi gagal jantung kanan. Dan selanjutnya juga jangka panjang akan menyebabkan aliran jantung kiri juga menurun. Oksigen yang tersuplai juga akan menurun. Jadi kebutuhan tubuh yang secara umum akan berkurang ya. Jadi dia lebih luas ya. Di mana di sini dia ada fase ada berapa fase yang harus dilewati, di mana fase 1 dia biasanya masih tenang ya, tidak ada gejala. Dan 2 ada mulai tanda-tanda berkurang ventilasi paru. Mulai tambah gejala hipoksia yang lebih jelas pada fase 3. Pada fase 4 dia ada hiperkapnia, gelisah, mulai tidak nyaman, bisa sampai memberat ya lah, bisa terjadi somnolen. Yang fase 5 sudah mulai tampak kelainan jantung dan peningkatan tekanan arteri pulmonar. Rata-rata pasien masuk ke fase 4 sampai 5 baru kita tahu curiganya ke arah sini ya, jarang ya. Kalau kita kecuali betul-betul dia melakukan kateterisasi dan melihat bagaimana tekanan pasien, namun bisa dinilai berdasarkan hasil foto. Biasanya kita lakukan tindakan tambahan ya. Nah, sini fisiknya tidak spesifik untuk bisa menegakkan diagnosis pada pemfis. Biasanya pemeriksaan paru normal ya, tidak ada apa-apa kita lihat ya. Paling khas biasanya ada bunyi jantung 2-nya yang meningkat. Biasanya karena sih terjadi peningkatan tekanan pada penutupan katup pulmonal, biasanya oleh karena peningkatan tekanan arteri pulmonar saat fase diastoliknya ya. Kadang-kadang ada tricuspid regurgitasi ya. Kita dapatkan pembesaran ventrikel kanan pada perkusi, kita perkusi dia mulai melebar ya. Ada hepatomegali kalau dia sudah meninggal ke jantung kanan, bisa terjadi asites sama retensi cairan perifer ya, bisa terjadi udem juga ya. Kemudian tanda yang gejalanya yang biasa ketemukan biasanya itu dia ada sesak saat aktivitas, mudah lelah sampai psinkop, kemudian nyeri dada, nginal, bisa terjadi hemoptisis, bahkan dapatkan ada fenomena Raynaud. Pada saatnya kita dapatkan peningkatan tekanan vena jugularnya, terus impuls ventrikel kanan yang cepat, ada kita dengar bunyi jantungnya, terdengar suara jantung ketiga, ada murmur pada insufisiensi trikuspid, bisa terjadi hepatomegali dan edema perifer. Ini secara umum kalau kalian perhatikan mirip seperti secara umum kelainan kardiovaskular secara umum ya, tidak melihat ke arah hipertensi pulmonalnya. Tapi kalau kalian lihat bahwa yang memiliki resiko-resiko ini semua ya, etiologi, berarti kalian bisa tetap pikirkan ke arah hipertensi pulmonalis ya, apalagi kalau pasien dengan COPD yang lama ya, itu kita bisa pikir ke arah sana. Tapi sambil kalian rujuk kalau tidak ada perbaikan ya. Di sini diagnosanya biasanya pasien-pasien kita lakukan ehokardiografi. Pada EKG biasanya hanya akan kita dapatkan pembesaran atrium dan ventrikel kanan ya. Namun kalau kita lihat di sini penjelasannya bahwa tidak ada, bukan indikator spesifik kalau cuma dari EKG saja ya. Jadi semua harus tindakan lebih lanjut. Jadi radiologinya di sini kita lihat biasanya didapatkan paling sering ini ya, ada pembesaran ventrikel kanan atau atrium kanan dan ada dilatasi dari arteri pulmonalis ya. Jadi itu ini sangat pentingnya pemeriksaan radiologi sebagai pemeriksaan penunjang pada pulmonar pada pasien dengan keadaan sesak nafas. Kadang-kadang hal tertentu yang
bisa mengarahkan kita apakah kita lakukan kateterisasi jantung atau tidak untuk mengetahui penyebab dasarnya di luar dari fotoraks ini. Meskipun memang secara umum pada orang hipertensi pulmonal akan kita dapatkan pembesaran ventrikel kanan atau atrium kanan dan dilatasi dari arteri pulmonalisnya. Ya, nanti gambaran radiologisnya ada bayangan hilar, tampak bayangan arteri pulmonalis, pembesaran jantung kanan. Ini kan secara umum hampir mirip seperti yang lainnya. Pembesaran jantung kanan pun pada orang hipertensi pulmonal pada penyebab lain pun ada, tidak pada hipertensi pulmonal saja. Jadi memang kasus-kasus seperti ini kalau kita curigai langsung rujuk deh, tidak boleh kalian simpan lagi ya seperti ini. Apalagi kalau kalian ada fotonya khas sekali ya, langsung rujuk. Karena dia harus melakukan tindakan tambahan, tes paru-paru, kita CT scan, mau tahu dia primer atau sekunder, ya, mau tahu juga infeksi penyebab lainnya, apakah ada infeksi yang lain yang menyebabkan terjadi hipertensi pulmonal, ya, jadi itu betul-betul luas. Dan gold standarnya ya harus kateterisasi jantung. Makanya untuk kasus hipertensi pulmonal biasanya kita langsung rujuk ke ahli jantungnya langsung ke arah kardiovaskuler untuk mereka langsung tindakan kateterisasi. Jadi kadang-kadang kateterisasi tidak selamanya pada pasien-pasien yang mau saya pasang balon, mau apa ya. Kadang ini tujuannya untuk melihat bagaimana mengukur tekanannya lewat kateterisasi jantung sendiri. Di sini dilihat bagaimana systemic arterial pressure-nya, bagaimana heart rate-nya, bagaimana itu tekanan pada atrium kanannya, pada ventricular kanannya, bagaimana tekanan pada arteri pulmonalnya. Jadi memang di kateterisasi jantung akan kelihatan semua itu ya, termasuk cardiac output index-nya, bagaimana apakah terjadi vasoreaktif dari pulmonar, serta secara umum apakah bagaimana saturasi oksigen arterial pada secara sistemik dan pulmonarnya. Jadi memang kateterisasi jantung itu sangat penting pada kasus hipertensi pulmonal, Dek. Biasa ada pemeriksaan-pemeriksaan tertentu tambahan, tes vasodilator, tes berjalan 6 menit, ada biopsi paru, dan kalau makin berat kita lihat analisa gas darahnya, pemeriksaan kimia darah dan darah lengkap. Ya, secara umum kita lihat ini kondisi secara menyeluruh dengan menyingkirkan kemungkinan adanya infeksi lain. Ya, penata laksanaannya biasa kita kasih CCB, kita kasih juga analog prostacyclin, ya, kita kasih prostanoid, kasih antagonis endothelin, fosfodiesterase inhibitor, ya, terapi bedah biasanya. Pada kondisi-kondisi yang makin berat, biasanya terapi bedah yang jadi pilihannya, ada septostomi, transplantasi paru-paru, meskipun transplantasi paru-paru sendiri sampai sekarang ini masih kurang dilakukan di Indonesia, tapi kalau berdasarkan teorinya, hasilnya akan lebih bagus. Jadi, dan biasanya kita lakukan ini kalau dia tidak respon dengan terapi medis ya, karena ini berat operasinya ya. Dan yang kedua hanya tempat-tempat tertentu yang bisa lakukan ini. Jadi yang ketiga memang harus persetujuannya dari keluarga ya, agak berat ini kalau tindakan bedah ya. Makanya biasanya terakhir baru kita lakukan, dan di Indonesia sendiri masih jarang ini untuk dilakukan. Prognosisnya, kemungkinan kelangsungan hidup setelah diagnosis hipertensi pulmonar primer itu rendah ya, kurang dari 3 tahun, tapi tergantung lagi lihat umurnya, apakah diterapi atau tidak, apakah dia datang sudah kondisinya sudah memberat atau tidak. Di sini dilihat ternyata ada pengobatan baru tanpa bunti hemodinamik difusi ventrikel kanan, dia bisa sampai lebih dari 10 tahun. Ya, artinya kalau makin cepat didapat, hasilnya dia sebenarnya angka hidupnya itu lebih tinggi dibandingkan yang terlambat ya, di mana angka mortalitasnya itu didapatkan kurang dari 3 tahun pada kasus yang lebih umum. Ya, kalau pasien hipertensi pulmonar sekunder biasanya tergantung penyakit yang mendasari serta bagaimana fungsi ventrikel kanan. Nah, di sini kita lihat pada orang yang PPOK. Nah, biasanya dia kalau dia sudah berat, biasa dia kerusakan ventrikel kanannya pun sudah berat ya. Jadi dia angka kematian seseorang itu dipengaruhi dengan apakah ada penyakit paru interstisial lain sama hipertensi pulmonar apakah sudah berat atau tidak. Ya, jadi hipertensi pulmonar itu hanya bisa dilihat dengan kateterisasi dan akan diukur tekanannya, Dek. Dan kita lihat apakah dia primer atau
sekunder, dan biasanya dikondisikan dengan secara umum melihat apakah ada kerusakan yang organ lain atau tidak, dan bagaimana kemampuan pompa dari ventrikel kanannya. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi dia memang secara umum itu agak berat ya. Di sini kita lihat pasutoraks pada pasien hipertensi paru sekunder. Nah, dia ada terminalis sentral dengan gambaran lancip di distal, kemudian dia ada dilatasi atrium kanan ya. Jadi sudah mulai membesar semua ini. Jadi kalau kalian lihat, mungkin kalian pikir kayak ini kelainan jantung bawaan ya, kalau kita lihat sekilas. Tapi biasanya kelainan jantung bawaan dia lebih seperti gentong ya, itu bedanya. Nah, ini yang sedang ya, yang ringan arteri pulmonalisnya. Nah, ini orang dengan hipertensi pulmonal disertai dengan kardiomegali. Nah, bisa orang emboli hipertensi dengan gagal jantung kanan. Ya, jadi kalau kalian lihat secara umum, dia itu lebih hilang penggan jantungnya besar. Memang dia ke arah paling banyak kita dapatkan pasien-pasien seperti ini data sudah terlambat, ya sudah mulai sesak, sudah kerusakan gagal jantung kanan sudah terjadi. Jadi memang prognosisnya akan lebih buruk. Ini tapi ada juga kadang-kadang tanpa pemeriksaan jantung kanan, tapi dilihat rek atrial pulmoner sudah mulai menebal, membesar ya. Rek ventrikulus sudah besar, ya ini. Ini yang berat ya. Oke, jadi hipertensi pulmonar secara umum didapatkan nanti di dokter subspesialisnya deh. Dan biasanya itu ingat ada kategori yang ini ya, ada yang mendasari sesuatunya kalau memang dia sekunder, sementara kalau primer memang kita harus tahu penyebabnya dan tetap untuk menegakkan diagnosisnya kita lakukan kateterisasi jantung kanan untuk melihat bagaimana tekanannya, bagaimana kerusakan dari kemungkinan perburukan dari kondisi pasien ya. Jadi pasti biasa pasien datang dengan sesak nafas, itu yang utama ya, semua sama. Dan ada udem dan kadang-kadang ada hemoptisis. Jadi kalian langsung rujuk kalau ada seperti ini ya, kecuali amat sangat tidak bisa merujuk. Contoh kalian ada di daerah yang terpencil, kalian ada di daerah yang cukup kalian tangani setidaknya mengurangi bebannya, nanti baru dirujuk, karena kalau kalian rujuk pun nantinya akan jadi masalah, bisa meninggal di jalan pasiennya ya. Dia tangani secara dini sambil kalian lihat apakah bisa saya rujuk atau tidak ya. Hati-hati pemberian cairan yang berlebihan pada pasien seperti ini juga ya. Jadi memang ini biasanya dirujuk ke ahli jantung deh. Ini tuh bedakan ya hipertensi primer dan hipertensi sekunder serta hipertensi pulmonalnya. Khusus untuk kalian, pastikan untuk hipertensi primer sama sekunder, kalian harus bisa bedakan, serta kalian kuasai, karena hipertensi primer itu akan paling banyak kalian dapatkan, hipertensi sekunder, kalian harus merujuk kalau memang memungkinkan, tanda kutip, pasien setuju, karena akan memakan waktu dan biaya yang lebih besar biasanya kalau sekunder deh. Memang kalau lebih gampang terapinya, tapi biayanya lebih besar karena pemeriksaannya akan lama dan butuh waktu untuk menegakkan diagnosis. Kalau primer, kalian tangani secara dini saja pun hasilnya akan lebih bagus untuk mencegah risiko kardiovaskuler pada pasien. Ya, jadi ingat ya, jangan menghentikan terapi kalau pasien sudah normal tensinya, karena biasanya tekanan darahnya akan naik kembali dan tidak mungkin juga kita arahkan pasien untuk melakukan ambulatory blood pressure monitoring, atau mungkin kita suruh dia ukur tekanan darahnya sendiri, HBPM sendiri di rumah, karena kadang-kadang itu agak susah ya. Tapi kalau mereka punya alat ya silakan. Cuman memang kendala kalau di daerah itu mereka lebih percaya suster, mantri dibandingkan ke dokter. Nanti gawat baru ke kita. Ya, paling banyak begitu tuh. Bahkan yang lebih hebat lagi, siapa kira-kira? Irham. Apa yang lebih hebat zaman now? Bukan suster, bukan bidan, bukan mantri. Apa itu? Bedok, dukun.
Dukun kayak tidak deh. Dukun tidak mengobati hipertensi. Sampai dok Google. Bukan. Andi Rabiatul. Apa kira-kira? Banyak sekali kode apa itu, Dek? Wardatul Jannah apa kira-kira, Dek? Di mana itu yang paling hebat lagi? Tidak lewati suster, tidak lewati dokter, tidak lewati bidan, tidak lewati mantri. Langsung di mana kira-kira? Di mana? Apotik. Apotik kecil dia datang, tensi toh, pula ada obatnya itu. Oh, tensi kini. Nah, tensi kan bayar tuh orang kalau tensi toh. Nah, langsung ada obatnya. Begitu juga orang gula. Dia apalagi daerah, ada daerah. Kalau kota mungkin masih ada dokter di dalam. Nah, masuk di dalam ada dokter. Nah, ada kalau kota ini kalau kota. Tapi kalau daerah, dia tompa tensi, dia tompa periksa gulanya, itu langsung itu orang dalam apotiknya langsung bilang, ada obatku ini, minum ki dulu. Dia tidak arahkan juga, datang pasien merasa enak, dia tidak ke dokter juga, datang ke kita sudah komplikasi tinggi tensinya, mengarah ke stroke sudah sakit semua badannya, dan maunya itu langsung sembuh waktu kita langsung terapi. Itu hebatnya tuh orang Indonesia itu, datang ke dokter dia berharap langsung setelah obat langsung baik. Kalau sama tempat lain tidak langsung baik, tidak apa-apa Ji. Kalau sama kita tidak ada istilah, langsung indah ya. Ya, jadi kalian harus di situ bisa membuat pasien juga merasa bersalah. Jadi apa? Merasa bersalah bukan berarti kita diskriminasi dia, bukan. Artinya dalam arti itu menggunakan kesan sekolah lama-lama datang ke kita Pak, Bu. Jangan kau berharap juga kau sudah menderita 3 bulan, kau datang ke saya 1 hari mau kau langsung bagus. Ya makanya sebelum 3 bulan tadi datang. Ya seperti itu kita buat dia merasa, iya tadi. Jangan kau yang merasa terdiskriminasi sama dia baru datang, dia langsung lebih karena kata-katanya lebih bagus, kau langsung merasa, yudi salah Kak, memang mungkin obatku tidak bagus. Jangan, ya di situ diajar kalian berhadapan dengan banyak orang, membuat kepercayaan dirinya kalian tinggi. Ya, kenapa orang bilang makin tinggi jam terbangnya, makin tinggi juga ilmunya itu karena pengalaman. Jadi makanya pasien adalah orang terbaik untuk kita belajar. Pasien adalah orang gurunya kita, karena tanpa mereka meskipun teori tak jago, hancur tonje kide. Ya, gue coba siapa juara 1 di sini, dia tidak pernah turun lapangan, teorinya juga bagus, dibandingkan sama orang yang 1 tahun di lapangan terus, tanda kutip, bukan biar tidak ada ilmunya, ada, tapi lebih berhadapan dengan pasien. Itu yang biasanya tidak bisa dipungkiri, penanganannya bukan cuma hal obat yang dia menang, dari hal sisi psikis dia juga bagus. Ya, karena pasien merasa nyaman, dia akan minum obat teratur, dia akan menghindari faktor-faktor memperbaiki pola hidupnya, itu hanya karena ucapannya dokter. Jadi ucapanmu menentukan ini pasien mati atau hidup, karena kalau kau kasih pasien stres, dia langsung down, ya. Karena paling banyak sebenarnya penyakit itu, Dek, selain di luar dari terapi yang kita berikan, sebenarnya yang memperberat adalah apa ucapannya dokter ke pasien. Jadi kalau salah ucap kide langsung itu down pasien. Ya, jadi meskipun mau mati, bilang tidak Jiki, masih panjang umur tak. Ya, itu lebih bagus daripada masih bisa jika orang bertahan hanya karena kalimat dia langsung down. Dia jadi bukan berarti kita memberi janji palsu, tapi setidaknya memberi dia semangat. Ya, contoh lewat keluarganya kah, lewat secara pribadi orangnya, karena paling banyak masalah sebenarnya adalah waktu kalian didiagnosis suatu penyakit, obat itu bagus, tapi mental yang paling banyak membuat itu orang langsung sakit ya. Ya, orang-orang tertentu yang awalnya dia tidak bilang sakit toh di luar perjalanan penyakit, tapi waktu didiagnosis dia langsung merasa langsung lesu toh. Nah, di situ kalian harus pintar membuat profesional menjelaskan, namun tidak membuat janji palsu juga, tapi tetap memberi semangat. Agak susah ya. Tapi itu di situ kalian diajar untuk komunikasi, diajar untuk menghargai orang lain, diajar untuk beretika, ya seperti itu deh. Kalau mentensi, maaf permisi ya, saya buka angkat lengannya ke atas saya buka dulu ya, selalu ada penghargaan terhadap orang lain, itu membuat orang merasa nyaman, ya. Itu dulu kalau kalian jadi dokter deh, buat pasien
merasa dia dihargai, tapi bukan mau mengintimidasi kalian. Ya, paham maksudku, Dek? Asmiranti, paham ya? Kalau kau di rumah sakit, ada pasien itu datang, mau meminta, tabe dok, rujuk kak ke sini, tabe dok, mau kak periksa ini, saya mau diinikan, saya mau diinikan. Kalau Asmiranti cuma saya datang jadi pasien, bilang dok, kenapa kita datang berobat bu? Dok, hipertensi kak, rujuk kak dok ke ginjal hipertensi sekarang, mau kak pergi rumah sakit, dok, Wahidin, di sana ahli ginjal hipertensinya bagus tuh. Asmiranti, dokter ini ceritanya. Ini pasien baru pertama kali datang, dia cuma tensi di apotik, langsung tiba-tiba datang di puskesmas minta rujuk. Asmiranti jawab apa? Apa Asmiranti? Jawabannya ke pasien. Tapi dok. Saya pasrah. Apa yang kau bilang sama pasien, Dek? Kenapa mas Ki dok? Pujuk malah kepala begitu Ki, nah tensiku. Ya, kira-kira inti adalah kita dokter, dia boleh memberi usul, tapi saya yang menentukan. Paham ya? Nah, di situ posisi kita bilang, siapa yang mau jawab? Siapa sini yang senior? Yang pengalaman anak TBM senior. Ada anak TBM senior di sini? Ada? Tidak ada kah? Angkatan 2019, 2017. Tidak ada anak TBM. Kenapa langsung tiba-tiba itu anak TBM langsung menghilang? Anak TBM itu harus berani ya, jangan malukan. Ada anak TBM 2020 apa le? Kan biasanya nanti turun disimpan di UGD itu. Harus bisa bicara, jangan malu-malu deh anak TBM itu, jangan malukan ya, biar mami tidak tahu, pura-pura pede saja. Ya, itu dulu menentukan kau pede atau tidak. Kalau kau tidak pede pasti hancur Ki. Jadi kalau ada pasien seperti itu, kalian jawab. Kalau ya mut-mutannya kalian pastikan moodnya tetap bagus, tetap stabil. Nah kalau tidak berkelahi kau sama pasien deh. Jadi kau harus bilang, ya baik Bu, sebelumnya saya harus tahu dulu masalahnya Ibu. Ibu kenapa? Ya boleh saya lihat dulu ya apa keluhan tak sekarang. Oh hipertensi berapa lama Miki? Oh periksa dia, anamnesis dia secara panjang, baru kemudian jelaskan. Oh berdasarkan apa yang saya dapat sekarang. Anamnesis tadi kemungkinan besar kita memang ada hipertensi Bu, apa grade 1, grade 2 tergantung tekanan darahnya ya. Baru kemudian bilang, kalau untuk hal seperti ini, bismillah Bu, kami bisa tangani tanpa merujuk ya. Nanti kami pantau kembali, kalau ada dia sesuatu kami akan rujuk Bu ya. Karena memang untuk kasus-kasusnya Ibu seperti ini, apalagi usianya Ibu, tidak bisa dengan obat saja. Nanti setelah terapi kita akan rujuk juga Ibu karena harus ada pemeriksaan tambahan. Mau lihat bagaimana ginjal tak, mau lihat bagaimana fungsi hati tak, mau lihat bagaimana kolesterol tak, ya secara gula itu semuanya harus kita nilai Bu. Tapi untuk sementara saya akan terapi Ibu sesuai yang saya temukan. Nanti kembali setelah obat habis pantau tekanan darah mungkin akan saya rujuk selanjutnya. Ya jadi seperti itu. Jadi kalian menangani pasien secara profesional. Karena kalau kita mau rujuk semua, terus kita tukang rujuk begitu, tidaklah. Toh, jadi kalian jangan mau diintimidasi sama pasien, tapi jangan juga memarahi pasien karena mereka tidak mengerti. Ya, tapi kita harus menjelaskan bahwa kompetensinya saya ini, saya bisa menangani karena Ibu adalah hipertensi yang sampai sekarang ini memang baru terdeteksi dan harus saya terapi dulu. Nah, yang kedua memang saya akan rujuk karena harus ada pemeriksaan tambahan, tanda kutip, bukan karena aku yang minta. Toh, tidak diucapkan kalimat itunya. Tapi tersirat bahwa saya merujuk, bukan Anda yang minta, kecuali ada hal-hal tertentu mungkin pasien lebih tahu, dia sudah periksa lengkap semua, tidak ada apa-apa, tapi masih tinggi apa ya itu kita rujuk ya. Karena kadang ada pasien dia sudah medical check up, dia sudah ke laboratorium besar, periksa semua, bahkan dia sudah shopping dokter, ya itu kita harus rujuk biasanya ya. Tapi kalau dia baru, tidak pernah periksa apa-apa, ya pastikan kita yang menangani secara dini ya, mengerti deh ya. Jadi jangan mau dipatolo-toloi sama pasien, jangan juga kejam sekali sama pasien. Biasa-biasa misalnya dia jangan kejam, jangan tapi harus ada nada agak tinggi sedikit ya. Itu latihan. Nanti itu kenapa kalian selalu diajar latihan anamnesis.
Ya, kenapa amnesia harus latihan? Karena di situ waktu kalian latihan bicara, kalian akan bisa berkomunikasi dengan pasien lebih santai. Karena supaya tidak kaku tadi kayak Asmira. Tapi kan memang Asmira semester berapa? Tuh wajar lah. Jadi Asmira tidak salah. Semua kita butuh waktu deh. Tidak ada yang lebih hebat dari siapapun. Tapi kita belajar dari pengalaman, belajar dari kesalahan. Karena tidak ada orang tidak mungkin tidak salah. Jadi karena dari salah time itu makanya kita bisa hebat. Karena kalau kau benar terus, berarti kau tidak pernah belajar. Tanda kutip artinya belum tentu kau benar. Belum tentu kita benar. Karena kita juga merasa diri tak benar sendiri. Nah itu makanya kenapa kalian di satu kelas, pastikan kalian semua akrab dengan temannya kalian. Jangan ada yang sok pintar sekali, sok cantik, paling gagah, paling kaya, paling mungkin YouTubers kah, apakah situ Telegram kita ya, jangan merasa seperti itu nih. Kau biar kau Telegram, tapi kalau kau dapati kasus gawat, siapa yang kau telepon pertama? Teman angkatanmu, tidak mungkin kau telepon orang lain. Jadi itu menggunakan teman, akrab sama semuanya. Tidak ada yang lebih hebat daripada siapapun, karena belum tentu kalian hebat di preklinik, kalian bisa kalah teman yang di klinik. Kadang-kadang ada yang lebih duluan sekolah, ada yang lebih eksis duluan daripada kalian. Jadi tidak bisa kali membeda-bedakan teman atau merasa diri tak paling hebat. Biasa-biasa saja. Sama perawat, bidan pun kita itu tidak bisa lebih hebat daripada mereka, karena tanpa mereka kita juga tidak bisa. Begitupun mereka terhadap kita. Tidak boleh dia bilang kita sombong sama mereka makanya benci sama dokter. Ya kadang-kadang mereka tidak suka dokter karena dia beranggapan kita sok sekali. Ya padahal dia yang perasaannya gitu. Prasangkanya jadi dia. Padahal kita orang biasa-biasa. Kenapa ini orang ya seperti itu. Jadi kita buat mereka sebagai timnya kita, ya sama seperti orang hipertensi gini. Kalian harus bisa mentensi, mengajar perawat untuk tensi ya, tapi kalian dulu harus pintar untuk tensi. Jadi mengenai teorinya, saya yakin kalian semua orang pintar, tidak akan ada yang tidak tahu tentang teorinya. Tinggal mau baca atau tidak, ya. Oke deh, sekian untuk hari ini. Terima kasih banyak, insya Allah soalku tidak susah Ji. Tapi ingat jujur saja kalau ujian. Karena ilmunya untuk kalian, dan percaya sama saya, meskipun kalian jago saat ini, tidak mungkin kau bisa ingat teorimu ini sampai mu selesai. Jadi pasti harus diulang-ulang terus. Teori itu tidak akan mungkin diingat, tapi pengalaman ini yang membuat kalian bisa mengingat apa yang harus kalian lakukan. Makanya tidak ada gunanya direkam ini video atau kuliah apapun kalian rekam, karena kalian tidak akan bisa menonton semua video dosen yang mengajar. Ada yang bisa kira-kira setiap hari kini kuliah Senin sampai Jumat, 1 minggu mana saya tidak bilang 1 bulan Senin sampai Jumat mau saja deh. Yang 3 hari dalam sehari berapa kuliah? 1 atau 3 atau 4? Berapa kuliah 1 hari deh? 3 deh? 4 kah? 3 sampai 4 biasanya dok. 3 sampai 4. Kamu kok itu semua? 3 mau kita ambil yang terkecil 3. Nah, 3 kali 5, 15. Nah, itu masing-masing ada yang 2 jam, ada yang 1 jam. Kira-kira mau kalau nonton ulang gitu di hari Minggu, tidak mau kopi refreshing. Capek untuk kuliah Senin sampai Jumat. Masa kira hari Minggu kopi dengar rekaman? Paham maksudku ya? Lebih ikut kuliah, meskipun tidak paham-paham banget, meskipun mungkin dosennya tidak bagus-bagus sekali, tapi setidaknya ada beberapa persen yang tersisa, daripada kau tunggu tuh rekaman, pun lupa kalau kau dengar kembali. Saya akui itu kalau ada yang mau dengar rekaman kembali, tidak masuk akal. Itu kenapa disuruh ke kuliah deh. Karena kalau kau rekaman, percaya sama saya, tidak ada itu yang jago sekali mau dengar semua itu 3 kali 5, 15 bahan kuliah di jam yang berbeda-beda. Ikuti saja kuliahnya deh supaya kau bisa libur Sabtu dan Minggu. Manfaatkan itu waktumu, jangan kau dengar rekaman. Tidak ada waktumu itu kan untuk lebih santai. Ya, itu gunanya kuliah. Yang kedua melatih diri kita untuk menghargai orang lain, menghargai diri sendiri. Ya itu tujuannya deh ya. Jadi bukan dosen mau ditanya sama kalian. Dan biar kau tidak hari saya bahagia jadi tidak apa-apa jadi tidak ada yang cipet toh. Anda tenang, saya juga senang. Sampai saya selesaikan tugasku, tapi yang menderita waktu kau nanti. Kalau mau dengar rekaman, oke deh ya. Paham ya maksudnya kenapa orang suruh kuliah ya? Itu tujuannya deh. Oke deh, makasih banyak. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang bertanyakan boleh japri, saya langsung jawab ya. Nanti minta nomorku sama Dr. Ani.
Oke dek, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh. Terima kasih banyak, Dok.